Palu lelang dari Octon berdentum dengan suara keras yang menggema di seluruh gudang berdebu yang dijual kepada gadis kecil di belakang. Gelombang gumaman merambat melalui kerumunan saat Emma Thompson menerobos maju, menggenggam kaleng kopi berisi tagihan dan koin kusut, atau tabungan hidupnya. Di usia 10 tahun, dia berdiri di depan mimbar lelang, dagunya terangkat tinggi, meskipun ada tatapan tidak setuju dari orang dewasa yang menjulang di atasnya. Anjing gembala Jerman meringkuk di sudut mimbar, tulang rusuknya menonjol seperti jeruji kandang, matanya dipenuhi kekalahan. Di mana orang lain melihat hewan tak berharga yang ditakdirkan untuk eutanasia, Emma melihat sesuatu yang berbeda, percikan yang terkubur di bawah lapisan pengabaian dan ketakutan. "Saya akan membawanya sekarang, kumohon," katanya, suaranya mantap, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Nak, anjing itu tidak sepadan dengan masalahnya," juru lelang memperingatkan, menghitung dolar yang diperolehnya dengan susah payah. Dia sudah dikembalikan 2 kali. Gagal program anjing pelayan, mungkin sakit, pasti tidak terlatih. Jari-jari Emma meraih melalui pagar kawat ke arah hewan yang gemetar itu. Mata mereka bertemu dan sesuatu terjadi di antara mereka. Janji diam-diam. Baik dia maupun gembala tidak mengetahuinya saat itu, tetapi momen ini tidak hanya akan menyelamatkan mereka berdua, tetapi pada akhirnya akan mengguncang seluruh komunitas mereka hingga ke intinya. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, bersama dengan kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Emma Thompson selalu berbeda dari anak-anak lain di Kabupaten Oak Ridge. Sementara teman-teman sekelasnya menghabiskan uang saku mereka untuk permen dan mainan, Emma menyimpan setiap sen dalam kaleng kopi tua yang dulunya milik ayahnya. Robert Thompson telah menjadi pelatih anjing yang disegani di komunitas pedesaan kecil mereka sampai kematiannya yang tak terduga hanya 14 bulan yang lalu. Serangan jantung telah meninggalkan Emma dan ibunya, Sarah, hanya dengan kenangan, tagihan yang menumpuk dan buku panduan pelatihan Robert yang belum selesai yang penuh dengan catatan tulisan tangan tentang psikologi dan perilaku anjing. "Kamu mewarisi bakat ayahmu dengan hewan," Sarah akan berkata, menyaksikan Emma membujuk kucing tetangga yang agresif untuk mendengkur atau menenangkan burung panik yang terbang melalui jendela yang terbuka. Bakat ini bukan hanya bakat. Itu adalah hubungan Emma dengan ayahnya, cara untuk menjaganya tetap dekat ketika kesedihan mengancam akan membanjiri semangatnya yang tenang dan teguh. Hidup di Oak Ridge tidaklah mudah akhir-akhir ini. Penutupan pabrik lokal telah membuat banyak keluarga berjuang dan Sarah Thompson bekerja 2 shift di restoran untuk menjaga atap di atas kepala mereka. Rumah pertanian sederhana mereka terletak di atas 2 hektar di tepi kota dengan gudang lapuk yang telah Robert ubah menjadi ruang pelatihan sebelum kematiannya. Sekarang sebagian besar kosong, sebuah monumen untuk impian yang terputus. Komunitas memiliki bagian tantangan di luar kesulitan ekonomi. Sumber daya untuk keluarga dengan kebutuhan khusus langka, memaksa banyak orang untuk melakukan perjalanan berjam-jam ke kota untuk layanan dasar. Emma telah menyaksikan perjuangan ini secara langsung melalui persahabatannya dengan Lily Wilson, yang adik laki-lakinya menderita autisme dan akan sangat diuntungkan dari hewan pelayan yang terlatih dengan baik jika hanya bantuan semacam itu dapat diakses atau terjangkau oleh keluarga biasa di Oak Ridge. Anjing gembala Jerman yang menarik perhatian Emma di lelang daerah itu memang pemandangan yang menyedihkan. Bulunya yang dulu berkilau, tergantung dalam bercak kusam yang memperlihatkan iritasi kulit di bawah satu telinga, berdiri tegak sementara yang lain terkulai ke depan, memberinya ekspresi yang selalu bingung. Tetapi mata anjing itulah yang memikat Emma. Berwarna kuning dan cerdas, mereka menyimpan kesedihan yang tampaknya melampaui penderitaan hewan ke sesuatu yang hampir manusiawi. Ada sejarah di mata itu, sebuah cerita yang menunggu untuk diungkap. Emma pertama kali mendengar tentang lelang daerah dari Nyonya Wilson. Ia menyebutkannya selama salah satu kunjungannya untuk mengantarkan pai apel buatan sendiri untuk Emma dan ibunya. Mereka melelang hewan dari fasilitas pelatihan anjing pelayan yang bangkrut itu, kata Nyonya Wilson, suaranya membawa beban gosip masyarakat. Sayang sekali, ku dengar. Beberapa anjing itu hampir terlatih penuh sebelum uangnya habis. Malam itu Emma tidak bisa tidur. Dia berguling-guling, memikirkan anjing-anjing itu. Apa yang akan terjadi pada mereka? Kemana mereka akan pergi? Pada pagi hari dia telah mengambil keputusan, dia akan menghadiri lelang, hanya untuk melihat. Kaleng kopi di bawah tempat tidurnya berisi tepat $237.02, uang yang disimpan dari ulang tahun, hadiah Natal, dan pekerjaan sambilan seperti mengajak pudel Nyonya Peterson berjalan-jalan dan membantu Tuan Jenkins mengatur garasinya. "Bu, bolehkah saya pergi ke lelang daerah pada hari Sabtu?" Emma bertanya saat sarapan, berusaha terdengar santai saat dia mendorong sereal di sekitar mangkuk. Sarah Thompson mendongak dari buku teks keperawatannya dengan mata lelah.
Dia telah mengambil kelas malam mencoba membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka berdua. Lelang? Untuk apa sayang? Aku hanya ingin melihat-lihat, kata Emma, tidak sepenuhnya menatap mata ibunya. Nyonya Wilson berkata mereka memiliki anjing dari tempat pelatihan yang ditutup itu. Sarah menghela nafas, mengenali ketegasan rahang putrinya. Emma, seperti yang Robert tahu, kita tidak mampu membeli anjing sekarang. Tagihan dokter hewan saja. Aku tahu, kata Emma cepat. Aku hanya ingin melihat mereka, mungkin aku bisa membantu entah bagaimana. Setelah banyak negosiasi, Sarah setuju untuk menurunkan Emma di lelang dalam perjalanan ke tempat kerjanya, tetapi dengan instruksi ketat untuk tinggal bersama keponakan Nyonya Wilson yang bekerja di warung konsesi. Hanya melihat, Sarah mengingatkannya, dan aku akan menjemputmu pada siang hari. Hari Sabtu tiba dengan langit yang penuh awan yang mengancam. Arena pameran daerah ramai dengan aktivitas saat truk dan trailer mengantarkan barang untuk lelang. Emma menggenggam kaleng kopinya di dalam ranselnya, jantungnya berdebar kencang saat dia mengamati kandang hewan. Di ujung arena, anjing-anjing itu disimpan di kandang sementara, kebanyakan dari mereka waspada dan responsif terhadap kerumunan yang berkumpul di sekitar mereka. Gembala Jerman, Labrador Retriever, Golden Retriever, semua ras yang umum dilatih sebagai hewan pelayan. Sukarelawan mengajak mereka berjalan secara berkala dan sebagian besar tampak terawat dengan baik, meskipun masalah keuangan fasilitas tersebut. Semua kecuali satu. Di kandang terjauh, terpisah dari yang lain, tergeletak seekor gembala Jerman, begitu tenang sehingga Emma awalnya mengira dia mungkin sudah mati. Tulang rusuknya menonjol tajam di bawah bulunya yang kusam dan lalat berdengung di sekitar telinganya tanpa memprovokasi bahkan sedikit pun kejengkelan. Apa yang salah dengan yang itu? Emma bertanya kepada sukarelawan yang mengisi mangkuk air. Wanita muda itu melirik dan mengerutkan kening. Itu tanda. Dia dikembalikan 2 kali oleh keluarga yang mengadopsinya, mulai mengalami kejang selama pelatihan pelayanannya. Biaya medis terlalu tinggi bagi fasilitas untuk membenarkannya, terutama dengan masalah keuangan mereka. Dia ada dalam daftar lelang, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi Emma mengerti implikasinya. Emma mendekati kandang perlahan. Hai, Thunder, bisiknya. Telinga anjing itu berkedut dan satu mata kuning terbuka untuk memperhatikannya dengan lesu. Saat lelang dimulai, Emma mendapati dirinya bergerak lebih dekat ke depan kerumunan. Tangannya menggenggam kaleng kopi di dalam ranselnya. Juru lelang, Tuan Anderson, bergerak cepat melalui barang-barang dan hewan. Anjing-anjing terlatih dijual dengan harga yang membuat hati Emma tenggelam. $1.500, $2.000, beberapa bahkan lebih tinggi. Kemudian tiba giliran Thunder. 2 pawang memasuki kandangnya untuk membawanya ke depan, tetapi anjing itu hampir tidak bisa berjalan. Mereka setengah membawanya ke blok lelang. Selanjutnya, nomor lot 47, gembala Jerman jantan, kira-kira 3 tahun. Beberapa masalah kesehatan, memulai pelatihan pelayanan tetapi tidak menyelesaikan program. Kami akan memulai penawaran pada $100. Kerumunan itu terdiam. Tuan Anderson berdeham dengan tidak nyaman. Apakah saya mendengar $75? Siapapun? Hewan-hewan ini membutuhkan rumah, teman-teman. Tangan Emma terangkat sebelum dia bisa berpikir 2 kali. $50, serunya, suaranya sedikit retak. Tuan Anderson menyipitkan mata ke arah kerumunan. Apakah saya melihat siapa yang membuat tawaran itu? Emma melangkah maju, merasakan beratnya setiap tatapan orang dewasa. Saya menawar $50, ulangnya lebih keras kali ini. Riak gumaman menyebar melalui kerumunan. Tuan Anderson tampak tidak nyaman. Gadis kecil, ini bukan lelang hewan peliharaan. Anjing ini memiliki masalah kesehatan. Dia membutuhkan perhatian medis dan perawatan khusus. Saya punya $237.02, Emma menyatakan dengan tegas, mengeluarkan kaleng kopinya. Dan saya tahu tentang anjing. Ayah saya adalah Robert Thompson. Pengakuan melintas di wajah juru lelang. Reputasi Robert Thompson sebagai pelatih anjing masih bergema di masyarakat. Tetapi tetap saja, Nona, orang tuamu perlu. Ibu saya menurunkan saya, Emma menyela, setengah kebenaran. Paling-paling, dia tahu aku ada di sini. Tuan Anderson melihat sekeliling berharap mungkin ada orang lain yang akan menawar dan menyelesaikan dilemanya. Ketika tidak ada yang melakukannya, dia menghela nafas. Sekali pada $50, 2 kali dijual kepada wanita muda di depan.
1 jam berikutnya berlalu dalam kabut saat Emma menyelesaikan dokumen, dengan bantuan keponakan Nyonya Wilson yang telah memperhatikan keributan dan datang untuk menyelidiki. Dia menelepon Sarah di tempat kerja, yang menghasilkan percakapan tegang yang dapat didengar Emma bahkan tanpa telepon di speaker. Pada saat Sarah tiba di arena pameran, wajahnya memerah dan bingung, transaksi telah selesai. Thunder telah secara resmi dipindahkan ke kepemilikan Emma, bersama dengan folder berisi catatan medis dan riwayat pelatihannya. Emma Rose Thompson. Sarah memulai saat dia berjalan menuju putrinya, tetapi kata-kata marahnya mati di bibirnya ketika dia melihat kondisi hewan yang terbaring lemah di tanah di samping Emma. Gadis itu dengan lembut membelai kepalanya, membisikkan kata-kata hanya anjing itu yang bisa mendengar. Dia akan dibunuh, Bu, kata Emma pelan, tanpa mendongak. Tidak ada yang menginginkannya. Sarah memejamkan mata sejenak, bergulat dengan frustrasi, masalah praktis, dan gema yang tak salah lagi dari almarhum suaminya dan kasih sayang putri mereka. Kita tidak mampu membayar tagihan dokter hewan, Emma. Anjing ini terlihat sangat sakit. Dana darurat ayah, Emma menyarankan. Dia pasti ingin kita menggunakannya untuk ini. Dana darurat, polis asuransi kecil yang telah dipertahankan Robert, dimaksudkan untuk keamanan masa depan mereka. Tetapi melihat tekad di mata putrinya, Sarah menyadari penyembuhan yang tidak dapat dia berikan meskipun telah berusaha sebaik mungkin. Perjalanan pulang sunyi, dengan Thunder berbaring di kursi belakang, kepalanya bersandar di pangkuan Emma. Anjing itu terlalu lemah untuk duduk, tetapi matanya tetap tertuju pada gadis yang telah menyelamatkannya, seolah mencoba memahami mengapa dia memilihnya ketika semua orang telah berpaling. Pada saat mereka mencapai rumah pertanian mereka, berita tentang pembelian lelang Emma telah menyebar melalui jaringan gosip Oakridge Gay yang efisien. Nyonya Wilson sudah menunggu di beranda mereka dengan tempat tidur dan perlengkapan anjing. Tuan Jenkins berhenti tak lama kemudian dengan putranya, seorang mahasiswa kedokteran hewan, pulang untuk akhir pekan, menawarkan untuk memeriksa Thunder tanpa biaya. Saat Thunder dibawa ke dalam rumah, melewati peralatan pelatihan berdebu di gudang yang tidak digunakan sejak kematian Robert, sesuatu bergeser dalam suasana rumah Thompson. Ada tujuan lagi, dan, meskipun jalan yang menantang di depan, baik Sarah maupun Emma merasakan rasa kebenaran yang telah hilang selama 14 bulan yang panjang. Minggu pertama bersama Thunder menguji tekad Emma dengan cara yang tidak dia antisipasi. Terlepas dari tekadnya dan pengetahuan yang dikumpulkan dari buku catatan pelatihan ayahnya, dia merasa kewalahan oleh kondisi mengerikan gembala Jerman. Thunder menolak makan, menanggapi makanan yang ditawarkan dengan tatapan kosong atau putaran kepala yang lemah. Dia tampaknya telah menyerah pada tubuhnya, hanya menjalani gerakan bertahan hidup tanpa kemauan di belakangnya. Setiap pagi sebelum sekolah, Emma akan duduk di samping tempat tidur Thunder di sudut dapur, menawarkan potongan-potongan kecil ayam rebus atau telur orak-arik yang telah disiapkan ibunya. Kumohon makan, Thunder, bisiknya, berusaha menahan keputusasaan dari suaranya. Tetapi anjing itu tetap tidak responsif, matanya yang kuning kusam dan tidak fokus. Pada malam hari Emma akan membacakan dengan keras dari buku catatan ayahnya, berharap suara-suaranya dapat memberikan kenyamanan. Sarah sering menemukan putrinya tertidur di samping tempat tidur Thunder, satu tangan bertumpu secara protektif di bahunya yang bertulang. Meskipun khawatir tentang investasi emosional Emma dalam apa yang semakin terlihat seperti pertempuran yang kalah, Sarah tidak dapat memaksa dirinya untuk memadamkan percikan tujuan yang telah kembali ke mata putrinya. Pada hari keempat, Thunder telah kehilangan lebih banyak berat badan dan Emma kembali dari sekolah untuk menemukan ibunya di telepon dengan dokter hewan membahas opsi kemanusiaan. Mendengar percakapan itu, Emma melarikan diri ke gudang, mencari penghiburan di antara peralatan pelatihan ayahnya yang ditinggalkan. Di sana, dikelilingi oleh aroma samar kulit dan serbu gergaji yang masih mengingatkannya pada Robert, dia mengizinkan dirinya untuk menangis untuk pertama kalinya sejak membawa Thunder pulang. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, ayah, dia terisak ke ruang kosong. Aku pikir aku bisa menyelamatkannya, seperti yang akan kamu lakukan. Aku pikir aku istimewa dengan hewan, seperti yang selalu kamu katakan. Sebuah tangan lembut di bahunya mengejutkannya. Itu adalah Nyonya Wilson yang datang dengan lebih banyak perbekalan dan casserole untuk makan malam. Wanita tua itu duduk di samping Emma di bangku lapuk tempat Robert biasa mempersiapkan sesi pelatihannya. Ayahmu tidak selalu berhasil segera, kau tahu, kata Nyonya Wilson, tangannya yang lapuk terlipat rapi di pangkuannya. Anjing pertama yang pernah dia coba rehabilitasi sangat mirip dengan Thundermu, tidak mau makan, tidak mau merespons. Robert hampir menyerah. Emma mendongak, air mata mengalir di pipinya. Apa yang terjadi? Dia menemukan bahwa anjing itu telah dilatih untuk makan hanya atas perintah
perintah khusus dari pemilik sebelumnya. Begitu Robert mengetahuinya, semuanya berubah. Nyonya Wilson menepuk tangan Emma, kadang-kadang sayang, ini bukan tentang mendorong lebih keras, ini tentang memahami apa yang sudah ada di sana. Nyonya Wilson, ternyata, memiliki lebih banyak yang ditawarkan daripada hanya dukungan ramah. Sebelum pensiun, dia telah bekerja sebagai teknisi hewan yang menghususkan diri dalam rehabilitasi untuk anjing pelayan dan pekerja. Pengalamannya, ditambah dengan kasih sayang yang tulus untuk Emma, menjadikannya sekutu tak terduga dalam perjuangan untuk pemulihan Thunder. Malam itu, setelah Nyonya Wilson pulang, Emma mengeluarkan semua dokumen Thunder dari fasilitas itu. Dia menyebarkan dokumen di atas meja dapur, meneliti setiap detail tentang riwayat pelatihannya. Sarah bergabung dengannya, menggunakan pengetahuan keperawatannya untuk menafsirkan terminologi medis dalam catatan kesehatan Thunder. Lihat ini, kata Sarah, menunjuk ke catatan di Marin salah satu dokumen. Dikatakan respons terhadap perintah pawang asli saja membutuhkan pelatihan ulang untuk transisi. Aku ingin tahu apakah itu berarti. Emma sudah membolak-balik buku catatan ayahnya mencari informasi tentang protokol pelatihan anjing pelayan. Ayah menulis sesuatu tentang ini, gumamnya, tentang anjing yang sangat terikat dengan pelatih pertama mereka sehingga mereka tidak menanggapi orang lain. Bersama-sama, ibu dan anak perempuan menyusun daftar perintah anjing pelayan standar. Keesokan paginya, alih-alih menawarkan makanan langsung kepada Thunder, Emma meletakkan mangkuk di dekatnya dan menyatakan dengan jelas, Thunder, ambil makanan. Tidak ada yang terjadi. Dia mencoba lagi dengan susunan kata yang berbeda, Thunder, waktu makan, tetap tidak ada. Setelah melalui beberapa perintah umum lainnya tanpa hasil, Emma ingat sesuatu yang lain dari catatan ayahnya. Kadang-kadang pawang menggunakan perintah unik untuk memastikan anjing mereka tidak menanggapi orang asing. Thunder, katanya dengan tegas, melakukan kontak mata dengan hewan yang lemah itu, Thunder, bergizi. Telinga gembala Jerman itu berkedut. Emma menahan nafas. Thunder, bergizi, dia mengulangi. Perlahan, dengan susah payah, Thunder mengangkat kepalanya dan berbalik ke arah mangkuk makanan. Dengan upaya yang luar biasa, dia menyeret dirinya lebih dekat dan memasukkan sepotong kecil ayam ke dalam mulutnya. Sarah, yang telah menonton dari ambang pintu, menekan tangannya ke mulutnya untuk menahan isak lega. Emma tetap diam sempurna, takut gerakan tiba-tiba apapun dapat mematahkan mantra. Thunder makan 3 potong kecil ayam sebelum kelelahan menguasainya. Tetapi itu cukup, sebuah terobosan yang menyalakan harapan di mana hanya ada pengunduran diri. Penemuan respons perintah Thunder menandai titik balik dalam pemulihannya. Emma menciptakan pendekatan sistematis untuk memperkenalkan kembali perintah, mendokumentasikan mana yang dikenali Thunder dan mana yang perlu diajarkan kembali. Nyonya Wilson mengunjungi setiap hari, membawa tidak hanya keahliannya tetapi juga suplemen khusus untuk mendukung nutrisi Thunder dalam pemulihan. Kejang yang disebutkan dalam catatannya membuatku khawatir. Nyonya Wilson mengakui setelah mengamati Thunder dengan cermat selama beberapa hari. Mereka bisa jadi berasal dari kekurangan gizi, tetapi mereka juga bisa jadi neurologis. Kita harus bersiap. Benar saja, pada hari ke-6 Emma menyaksikan kejang Thunder pertamanya. Itu terjadi selama rutinitas pagi mereka. Suatu saat Thunder menanggapi perintah dan saat berikutnya dia ambruk, tubuhnya kaku dan gemetar. Emma ingat instruksi ayahnya tentang kejang anjing dan tetap tenang, berbicara dengan lembut kepada Thunder sambil mencatat episode itu dengan jam tangan Mickey Mouse-nya. 3 menit dan 22 detik kemudian Thunder rileks, lelah tetapi sadar. Kamu baik-baik saja, bisik Emma lembut, membelai sisinya saat dia pulih. Aku menjagamu, Thunder. Sarah, yang membeku di ambang pintu menyaksikan kejang itu, kagum dengan ketenangan putrinya. Ketika Thunder telah pulih sepenuhnya dan tertidur, dia duduk di samping Emma di lantai dapur. Ayahmu akan sangat bangga padamu, katanya pelan, bukan hanya karena membantu Thunder, tetapi karena begitu berani. Emma bersandar pada ibunya, tiba-tiba kelelahan. Nyonya Wilson berpikir kejang mungkin membaik dengan nutrisi dan pengobatan yang tepat, dan bahkan jika mereka tidak hilang sepenuhnya, kita dapat belajar mengelolanya. Sarah mengangguk, pikiran keperawatannya yang praktis sudah menghitung biaya dan persyaratan perawatan. Tetapi melihat ikatan terbentuk antara putrinya dan hewan yang rusak, menyaksikan bagaimana kesedihan Emma atas Robert tampaknya tersalurkan ke sesuatu yang produktif dan menyembuhkan, membuat tantangan di depan tampak dapat diatasi. Seiring berjalannya bulan pertama dengan Thunder, kemenangan kecil terakumulasi. Gembala Jerman mulai menanggapi Emma dengan kesadaran yang meningkat, matanya melacak gerakannya di sekitar ruangan.
Pada minggu ketiga dia bisa berdiri sendiri untuk waktu yang singkat, dan pada minggu keempat dia berhasil berjalan tentatif pertamanya di sekitar dapur. Setiap pencapaian dirayakan dan didokumentasikan dalam buku catatan Emma, yang dia beri judul, Kembalinya Thunder. Transformasi fisik sangat luar biasa. Bulu Thunder mulai mendapatkan kembali kilauannya dan sementara tulang rusuknya masih terlihat, mereka tidak lagi mengancam untuk menembus kulitnya. Matanya, yang dulu kusam karena kekalahan, sekarang menyimpan percikan kecerdasan dan minat. Ketika Emma kembali dari sekolah, Thunder akan mengangkat kepalanya sebagai pengakuan, kadang-kadang bahkan mencoba bangkit dan menyambutnya. Namun, apa yang paling membuat lingkaran pendukung kecil itu kagum adalah transformasi pada Emma sendiri. Anak yang tenang dan berduka yang telah menarik diri dari teman dan kegiatan setelah kematian ayahnya muncul dari cangkangnya. Kebutuhan Thunder telah memberinya tujuan dan tanggapannya terhadap perawatannya telah memulihkan kepercayaan dirinya. Perjalanan di depan tetap tidak pasti, dengan kesehatan Thunder masih rapuh dan kebutuhan pelatihannya substansial. Tetapi titik balik telah tercapai. Baik anjing maupun gadis itu telah menemukan alasan untuk bertahan satu sama lain. Saat musim semi bermekaran di seluruh Kabupaten Oakridge, begitu juga transformasi Thunder. Gembala Jerman yang dulunya kurus sekarang bergerak dengan peningkatan kepercayaan diri di sekitar properti Thompson. Bulunya telah mendapatkan kembali sebagian besar kilauannya yang dulu, hitam dan coklat yang kaya, berkilauan di bawah sinar matahari pagi saat Emma memimpinnya dalam jalan-jalan yang semakin lama. Meskipun masih kurus, otot-ototnya sedang dibangun kembali dan definisi, kembali ke bahu dan pinggulnya melalui rutinitas olahraga yang direncanakan dengan hati-hati. Emma telah mengadaptasi dari catatan ayahnya. Sarah Thompson mengamati putrinya dan anjing itu dari jendela dapur saat dia bersiap untuk shift keperawatannya, mengagumi perubahan pada mereka berdua. Wajah Emma, sebelumnya membeku dalam topeng kesedihan yang tenang, sekarang dianimasikan dengan tujuan saat dia bekerja dengan Thunder. Mimpi buruk gadis itu yang telah menghantuinya sejak kematian Rubber telah berkurang secara signifikan sejak Thunder mulai tidur di kaki tempat tidurnya. Kehadirannya tampaknya menangkal yang terburuk dari ketakutan bawah sadarnya. Mereka saling menyembuhkan. Nyonya Wilson mengamati selama salah satu kunjungan rutinnya untuk memeriksa kemajuan Thunder. Rubber Thunder selalu mengatakan bahwa kadang-kadang hewan yang paling rusak membuat teman yang paling berdedikasi. Begitu mereka belajar untuk percaya lagi. Kejang tetap menjadi tantangan, meskipun frekuensinya telah menurun dengan nutrisi yang tepat dan regimen pengobatan yang telah membantu Nyonya Wilson untuk membangun. Emma telah menjadi ahli dalam mengenali tanda-tanda peringatan halus, disorientasi ringan, pandangan jauh di mata Thunder yang mendahului sebuah episode. Dia menyimpan catatan terperinci dari setiap kejadian, waktu, durasi, dan potensi pemicu, dan membuat dokumen yang mengesankan bahkan dokter hewan daerah selama janji tindak lanjut Thunder. Anda memiliki masa depan di bidang kedokteran hewan, nona muda, komentar Dr. Harrison, meninjau catatan Emma. Ini lebih rinci daripada sebagian besar berkas kasus yang saya terima dari teknisi saya. Pendekatan Emma terhadap rehabilitasi Thunder melampaui perawatan fisik, mengambil dari filosofi pelatihan ayahnya bahwa stimulasi mental sama pentingnya dengan latihan fisik untuk anjing pekerja, dan dia memasukkan tugas dan perintah sederhana ke dalam rutinitas harian mereka. Terobosan datang ketika dia menemukan bahwa Thunder langsung merespon sinyal tangan yang dipasangkan dengan perintah verbal, ciri khas pelatihan anjing pelayan profesional. Lihat, Bu, Emma menunjukkan suatu malam memegang telapak tangannya datar ke arah Thunder sambil berkata, Thunder, tenang. Gembala Jerman segera menurunkan dirinya ke tanah, matanya waspada tetapi tubuh benar-benar diam dan saksikan ini. Dia membuat gerakan yang berbeda dan Thunder bangkit bergerak untuk memposisikan dirinya tepat di sisi kirinya. Dia tahu perintah lanjutan. Dia pasti telah menyelesaikan lebih banyak pelatihan daripada yang mereka kira sebelum program ditutup. Penasaran tentang sejauh mana pelatihan Thunder, Emma mulai menguji berbagai perintah anjing pelayan yang dia temukan di buku-buku ayahnya dan sumber daya online. Yang mengejutkannya, Thunder menunjukkan pengetahuan tentang lebih dari 30 perintah khusus, termasuk mengambil objek tertentu, membuka pintu dengan menarik tali yang terpasang, dan bahkan menopang untuk memberikan stabilitas, meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya untuk tugas yang lebih menuntut secara fisik ini. Suatu sore hari Sabtu yang hujan, saat mengatur meja ayahnya di sudut ruang tamu, sesuatu yang telah dia hindari sejak kematiannya, Emma menemukan laci yang terkunci. Kunci kecil yang dia temukan ditempel di bawah alas meja mengungkapkan sebuah folder berisi korespondensi dengan berbagai organisasi anjing pelayan. Di antara surat-surat itu ada nama yang dia kenali dari dokumen Thunder, Northeast Service Canines. Bu, Emma memanggil menyebarkan kertas-kertas itu di atas meja dapur. Ayah berkonsultasi untuk organisasi yang sama yang melatih Thunder. Lihat surat-surat ini.
Mereka meminta sarannya tentang protokol pelatihan mereka. Sarah memeriksa dokumen-dokumen itu, pengakuan menyadarinya. Ayahmu menyebutkan proyek ini. Dia membantu mereka merevisi metodologi pelatihan mereka untuk anjing peringatan kejang. Itu adalah pekerjaan konsultasi terakhirnya sebelum. Koneksi itu menyerang mereka berdua secara bersamaan. Thunder telah menjadi bagian dari program pelatihan khusus yang telah membantu Robert Thompson kembangkan. Kebetulan itu tampak hampir terlalu sempurna, seolah-olah Robert entah bagaimana membimbing Emma ke anjing khusus ini yang memiliki koneksi dengannya. Penyelidikan lebih lanjut terhadap catatan medis Thunder mengungkapkan informasi penting lainnya yang telah diabaikan dalam tinjauan awal mereka. Thunder tidak mengalami kejang selama pelatihan. Dia secara khusus dipilih untuk program respons kejang karena kepekaannya yang tidak biasa terhadap indikator prakejang pada manusia. Kejangnya sendiri baru dimulai setelah masalah keuangan fasilitas menyebabkan pemotongan dalam perawatan hewan dan kualitas nutrisi. Dia tidak gagal sebagai anjing pelayan, Emma menyadari saat membaca catatan dengan pemahaman baru. Dia sedang dilatih sebagai anjing peringatan kejang, tetapi ketika dia mulai mengalami kejang sendiri, mereka tidak dapat membenarkan kelanjutan pelatihannya. Bukan karena dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu, dia hanya sakit sebelum dia bisa menyelesaikan program. Wahyu ini mengubah pendekatan Emma terhadap pelatihan Thunder. Dengan bimbingan Nyonya Wilson dan catatan ayahnya, dia mulai melihat Thunder bukan sebagai proyek penyelamatan tetapi sebagai seorang profesional. Dalam pelatihan yang terganggu, responsnya terhadap perintah bukan hanya perilaku baik, itu adalah bukti persiapan profesional yang ekstensif. Jika dia sudah sejauh itu dalam pelatihannya, Emma beralasan, maka mungkin kita bisa menyelesaikan apa yang mereka mulai. Ide itu berakar dan berkembang pesat. Emma membenamkan dirinya dalam penelitian tentang pelatihan anjing pelayan, khususnya untuk anjing peringatan kejang. Dia menghubungi beberapa organisasi yang memperkenalkan dirinya sebagai pawang yang bekerja dengan hewan pelayan yang sebagian terlatih. Kebanyakan menolaknya karena usianya, tetapi seorang pelatih pensiunan, terkesan dengan pertanyaan rinci dan pengetahuannya yang jelas, setuju untuk memberikan bimbingan melalui email dan panggilan telepon mingguan. Saat musim panas tiba, membawa bersamanya hari-hari panjang, sempurna untuk sesi pelatihan yang diperpanjang, Emma dan Thunder membentuk rutinitas yang ketat. Pagi hari dimulai dengan jalan-jalan pengondisian fisik yang secara bertahap meningkatkan jogging ringan di sekitar perimeter properti. Sesi tengah hari berfokus pada penguatan perintah dan waktu respons. Sore hari dikhususkan untuk keterampilan khusus, mengambil barang-barang tertentu, menavigasi di sekitar rintangan, dan mempraktikkan perilaku waspada. Sarah, awalnya khawatir tentang fokus intens putrinya pada pelatihan Thunder, mulai mengenali nilai terapeutik yang dimilikinya untuk Emma. Sesi pelatihan memberi struktur pada hari-hari yang sebelumnya kosong dari tujuan. Pencapaian kecil memberikan bukti konkret kemajuan di mana sebelumnya hanya ada kesedihan statis karena kehilangan. Sementara anak-anak lain menghabiskan liburan musim panas mereka di kolam renang. Di taman, Emma bekerja dengan Thunder dengan dedikasi yang menutupi usianya 10 tahun. Skeptisisme awal masyarakat tentang kapasitas Emma untuk merehabilitasi Thunder secara bertahap bergeser ke rasa ingin tahu dan kemudian ke minat yang tulus. Para tetangga yang pernah berbisik tentang gadis Thompson yang malang itu dan proyek penyelamatannya yang ditakdirkan sekarang mampir untuk menyaksikan kemajuan Thunder. Tuan Jenkins membangun satu set rintangan pelatihan di bengkelnya, memasangnya di gudang Thompson sebagai kejutan untuk ulang tahun Emma yang ke-11 di bulan Juli. Bahkan guru Emma, Nona Parker, berkunjung secara teratur, membawa buku-buku tentang perilaku dan pelatihan hewan dari saudaranya yang bekerja di kebun binatang di negara bagian lain. Titik balik dalam persepsi publik datang selama piknik tanggal 4 Juli tahunan Oak Ridge di alun-alun kota. Sarah awalnya ragu untuk membawa Thunder ke acara yang ramai seperti itu, khawatir tentang stimulasi berlebihan yang memicu kejang. Tetapi kepercayaan Emma pada kemajuan Thunder menang dan mereka memutuskan untuk hadir dalam waktu singkat, siap untuk pergi jika Thunder menunjukkan tanda-tanda stres. Thunder, mengenakan rompi pelatihan sederhana yang dijahit Nyonya Wilson, menavigasi taman yang ramai dengan ketenangan yang luar biasa. Dia mempertahankan posisi tumit yang sempurna di samping Emma, tidak terganggu oleh anak-anak yang berlarian dengan kembang api atau aroma menggoda dari panggangan barbeque. Ketika band sekolah menengah mulai bermain, secara tak terduga menyebabkan beberapa anjing peliharaan menggonggong dan menerjang tali mereka, Thunder tetap stabil. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Emma. Momen yang paling mengungkapkan datang ketika Timmy Wilson kecil, yang telah didiagnosis dengan gangguan spektrum autisme tahun sebelumnya, mengalami apa yang diakui ibunya sebagai awal dari episode kelebihan beban sensorik. Saat anak itu mulai bergoyang dan menutupi telinganya, Thunder memperingatkan, posturnya berubah halus tanpa perintah. Dia memposisikan dirinya di antara Timmy dan orang banyak,
menciptakan penyangga yang mengurangi stimulasi anak itu. Efeknya langsung terasa. Kesusahan Timmy tampak jelas berkurang saat dia fokus pada hewan tenang yang sekarang berdiri melindungi di dekatnya. Nyonya Wilson berjuang menahan air mata, mendekati Sarah dan Emma setelah intervensi Thunder dengan cucunya. Itu bukan hanya pelatihan yang baik, katanya pelan. Itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bawaan. Kabar tentang perilaku Thunder di piknik menyebar melalui Oak Ridge seperti api. Emma mendapati dirinya mengajukan pertanyaan tentang anjing pelayan dan kemampuan mereka, menjelaskan dengan sabar kepada orang dewasa yang berkali-kali lebih tua darinya bagaimana hewan dapat dilatih untuk membantu berbagai disabilitas. Kejang Thunder yang terdokumentasi, alih-alih dipandang sebagai tanggung jawab, menjadi bagian dari narasi yang lebih besar tentang ketahanan dan tujuan, anjing yang mengatasi tantangan kesehatannya sendiri untuk membantu orang lain. Seiring berjalannya musim panas, Emma membuat keputusan penting tentang pelatihan Thunder. Alih-alih berfokus secara eksklusif pada pekerjaan peringatan kejang, seperti yang awalnya dimaksudkan oleh program pembiakan, dia akan mengadaptasi pelatihannya untuk mengatasi berbagai kebutuhan dukungan berdasarkan apa yang dia amati di komunitas mereka. Oak Ridge tidak memiliki anjing pelayan apapun. Organisasi terdekat yang menyediakannya berjarak 3 jam dan memiliki daftar tunggu yang membentang bertahun-tahun. Ayah selalu mengatakan bahwa seorang pelatih yang baik mendengarkan apa yang anjing itu katakan kepada mereka. Emma menjelaskan kepada ibunya bahwa Thunder menunjukkan bakat untuk berbagai jenis pekerjaan dukungan. Saya pikir kita harus mengikuti jejaknya. Sarah, yang telah menyaksikan respons intuitif Thunder terhadap Timmy Wilson, tidak dapat membantah penilaian putrinya. Ayahmu akan setuju denganmu, katanya, menyentuh rambut Emma dengan lembut. Dia selalu percaya dalam bekerja dengan naluri alami anjing daripada melawannya. Melalui observasi yang cermat dan sesi pelatihan yang terdokumentasi, Emma mengidentifikasi kekuatan khusus Thunder. Dia memiliki fokus yang luar biasa di lingkungan yang kacau yang menunjukkan posisi perlindungan alami di sekitar individu yang rentan dan menunjukkan diskriminasi yang luar biasa dalam pengambilan barang berdasarkan aroma. Kemampuan ini, dikombinasikan dengan respons perintahnya yang mapan, membuatnya berpotensi berharga untuk berbagai peran dukungan. Suatu sore Agustus yang terik, ketika Emma dan Thunder sedang berlatih di tempat yang relatif sejuk di gudang, seorang pengunjung tak terduga tiba. Carol Jenkins, ibu dari teman sekelas Emma, Zack, masuk ke jalan masuk dengan minivannya. Sarah menemuinya di pintu, terkejut dengan kunjungan tak terduga dari seorang wanita yang hanya dia kenal secara kasual dari acara sekolah. Maaf mengganggu, Carol mulai memutar-mutar tangannya dengan gugup, tetapi saya telah mendengar tentang apa yang Em lakukan dengan gembala Jerman itu dan saya. Dia berhenti, berkedip cepat. Zack telah didiagnosis menderita epilepsi. Para dokter berpikir itulah sebabnya dia mengalami pusing di sekolah. Kami sedang mencoba pengobatan tetapi belum sepenuhnya terkontrol dan dia takut mengalami kejang di depan umum. Sarah memanggil Emma dari gudang dan Carol dengan ragu menjelaskan situasinya kepada mereka berdua. Saya tahu ini permintaan yang tidak biasa, dia selesai, tetapi saya bertanya-tanya apakah Anda dapat berbicara dengan Zack tentang bagaimana Anda menangani kejang Thunder. Dia tidak mau berbicara dengan konselor di rumah sakit, tetapi dia selalu menyukai anjing dan ketika dia mendengar tentang seekor anjing yang juga mengalami kejang. Apa yang dimulai sebagai percakapan tentang strategi mengatasi masalah berkembang menjadi sesuatu yang lebih signifikan. Saat Emma mendemonstrasikan pelatihan Thunder, gembala Jerman itu menunjukkan perilaku tak terduga. Dia menjadi sangat fokus pada Zack dan mempertahankan kontak fisik dan menunjukkan postur waspada yang sama seperti yang dia tunjukkan dengan Timmy Wilson di piknik. Setengah jalan melalui percakapan mereka, Thunder memposisikan dirinya di kaki Zack dan menatap Emma dengan apa yang dijelaskan oleh catatan ayahnya sebagai tatapan waspada. 3 menit kemudian, Zack mengalami kejang kecil, yang mungkin tidak langsung dikenali ibunya tanpa peringatan Thunder. Episode itu singkat, tetapi itu menegaskan sesuatu yang penting. Pelatihan asli Thunder sebagai anjing peringatan kejang tetap utuh tetapi dan kondisinya sendiri tidak mengurangi kemampuannya untuk merasakan kejang yang akan datang pada manusia. Ini mengubah segalanya. Emma berbisik kepada ibunya malam itu setelah keluarga Jenkins pergi dengan rencana untuk kembali. Thunder bukan hanya sebuah proyek lagi. Dia benar-benar bisa membantu orang, membantu anak-anak seperti Zack. Kesadaran itu membawa peluang dan komplikasi. Potensi Thunder sebagai anjing pelayan yang bekerja memiliki implikasi di luar rumah mereka. Jika dia dapat memberikan peringatan kejang yang berharga untuk seseorang seperti Zack, apakah Emma memiliki hak untuk menjaganya terutama sebagai teman? Pertanyaan itu menyentuh pertimbangan etis di luar tahun-tahunnya. Namun dia mendekatinya dengan ketelitian yang khas.
Ayah akan mengatakan bahwa anjing pelayan memilih orang-orang mereka sebanyak orang memilih mereka. Dia merenung dengan suara keras, duduk bersila di beranda dengan kepala Thunder beristirahat di pangkuannya. Tetapi bagaimana kita tahu siapa yang seharusnya dipilih Thunder? Sarah, memperhatikan putrinya bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan kompleks ini, mengenali kedewasaan yang muncul yang membuatnya terkesan dan menyedihkannya. Emma dipaksa untuk mempertimbangkan ketidakegoisan dalam hal-hal yang tidak pernah dihadapi oleh kebanyakan anak-anak. Keputusan itu mengkristal setelah percakapan dengan Dr. Harrison selama pemeriksaan bulanan Thunder. Dokter hewan yang meninjau hasil tes terbaru Thunder memberikan penilaian campuran. Kesehatan keseluruhannya telah meningkat pesat, katanya kepada mereka, tetapi episode neurologis ini tidak bersifat sementara. Mereka kemungkinan akan berlanjut sepanjang hidupnya, meskipun kita dapat mengelolanya dengan obat-obatan. Dalam perjalanan pulang, Emma sangat pendiam. Ketika mereka masuk ke jalan masuk mereka, dia akhirnya berbicara. Saya tahu apa yang perlu kita lakukan dengan Thunder. Dia berkata dengan tegas bahwa dia tidak bisa menjadi anjing pelayan penuh waktu untuk orang lain karena dia membutuhkan perawatannya sendiri. Tetapi dia masih bisa membantu orang, hanya berbeda dari kebanyakan anjing pelayan. Proposalnya inovatif. Thunder akan menjadi sumber daya komunitas, bekerja terutama dengan anak-anak yang memiliki gangguan kejang, masalah pemrosesan sensorik, atau kecemasan. Daripada ditempatkan dengan satu individu, dia akan tetap bersama Emma sebagai pawang utamanya tetapi akan tersedia untuk sesi dukungan terjadwal dan demonstrasi pendidikan. Kejangnya sendiri, alih-alih mendiskualifikasinya dari pekerjaan pelayanan, akan menjadi bagian dari nilai pendidikannya, menunjukkan kepada anak-anak bahwa perbedaan dan tantangan tidak mengurangi kemampuan seseorang untuk berkontribusi secara bermakna. Rencana tersebut membutuhkan adaptasi protokol anjing pelayan tradisional, tetapi Emma menemukan dukungan mengejutkan dari tempat yang tidak terduga. Nona Parker membantunya mengembangkan presentasi untuk Dewan Sekolah tentang potensi peran Thunder dalam mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Dr. Harrison menawarkan untuk memantau kesehatan Thunder dan menyesuaikan rencana perawatannya untuk mengakomodasi jadwal kerjanya. Bahkan perpustakaan setempat menyatakan minatnya untuk menyelenggarakan sesi reguler di mana anak-anak dapat berlatih membaca dengan keras kepada Thunder di lingkungan yang bebas penilaian. Saat musim panas memudar menjadi musim gugur dan Emma kembali ke sekolah, jadwal Thunder mulai dipenuhi dengan keterlibatan yang bertujuan. Sore hari Selasa menemukannya di perpustakaan berbaring dengan sabar, sementara pembaca ragu-ragu mendapatkan kepercayaan diri dalam kehadirannya yang tidak menuntut. Pagi hari Kamis, sebelum hari sekolah Emma dimulai, Zack Jenkins berkunjung, untuk apa yang disebut ibunya sebagai teman kejang, sesi waktu yang menggabungkan strategi manajemen kejang praktis dengan kenyamanan kemampuan peringatan Thunder. Akhir pekan seringkali mencakup acara pendidikan komunitas di mana Emma mendemonstrasikan keterampilan Thunder dan berbicara tentang kesadaran hewan pelayan. Anda telah menciptakan sesuatu yang luar biasa di sini. Nyonya Wilson memberitahu Emma saat mereka menyaksikan Thunder bekerja dengan lembut dengan cucunya Timmy selama sesi terjadwal, tidak hanya merehabilitasi seekor anjing, tetapi membayangkan kembali seperti apa pelayanan itu bagi hewan dan orang-orang dengan kebutuhan khusus. Emma menyaksikan Thunder membimbing Timmy melalui latihan pengambilan sederhana yang dirancang untuk meningkatkan fokus dan kemampuan mengurutkan anak laki-laki itu, merasakan kepastian yang telah hilang sejak kematian ayahnya. Ayah dulu mengatakan bahwa kadang-kadang tantangan terbesar kita mengungkapkan tujuan sejati kita. Dia menjawab, "Saya pikir kejang Thunder tidak mendiskualifikasinya dari menjadi anjing pelayan. Mereka hanya membuatnya memenuhi syarat untuk jenis layanan yang berbeda." Perjalanan yang dimulai dengan tawaran putus asa di lelang kabupaten telah berkembang menjadi sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Emma maupun Sarah. Thunder, yang pernah dianggap rusak dan tidak terlatih, telah menjadi tidak hanya teman yang dicintai tetapi pelopor dalam model baru dukungan komunitas. Dan Emma, anak yang berduka mencari hubungan melalui hewan yang ditinggalkan. Ia telah menemukan bukan hanya kenyamanan tetapi panggilan yang meneruskan warisan ayahnya dengan cara yang menghormati keahlian profesional dan semangat penyayangnya. Kabar tentang peran unik Thunder di Oak Ridge menyebar di luar batas kabupaten saat musim gugur melukis bukit-bukit di sekitarnya dengan warna oranye yang cemerlang dan merah menyala. Surat kabar lokal memuat fitur tentang program anjing pelayan komunitas yang inovatif dan beberapa organisasi regional menghubungi Emma dan Sarah tentang mereplikasi model mereka di daerah pedesaan lain yang kekurangan sumber daya hewan pelayan tradisional. Operasi kecil yang dimulai sebagai misi penyelamatan satu gadis telah berkembang menjadi sesuatu dengan potensi dampak yang luas. Pada suatu pagi Oktober yang dingin, ketika Emma menyelesaikan rutinitas latihan pagi Thunder di gudang yang diremajakan yang sekarang berfungsi sebagai pusat pelatihan mereka, Sarah muncul di pintu dengan pengumuman tak terduga. Ada seseorang di sini untuk menemuimu di Thunder. Dia berkata ekspresinya sangat netral,
seorang Dr. James Reynolds dari Yayasan Hewan Pelayan Nasional. Dia mengatakan dia telah mengikuti kisah Thunder. Emma menyekat jerami dari celana jeansnya dan meluruskan ekor kudanya, penasaran tetapi berhati-hati. Properti Thompson telah menerima pengunjung sebelumnya, sebagian besar pejabat lokal, pendidik, orang-orang atau keluarga yang tertarik dengan layanan Thunder, tetapi tidak ada yang tiba dengan kredensial yang begitu mengesankan. Dr. Reynolds berdiri di dekat mobil Sarah, seorang pria tinggi dengan rambut silver streak dan mantel wol mahal yang tampak tidak pada tempatnya di Oak Ridge pedesaan. Penampilannya yang dipoles sangat kontras dengan lingkungan pertanian kerja, tetapi senyumnya tampak tulus saat Emma mendekat, dengan Thunder di sisinya. "Anda pasti Emma Thompson," katanya, mengulurkan tangannya, "dan hewan luar biasa ini pasti Thunder. Saya telah mendengar hal-hal luar biasa tentang pekerjaan Anda bersama." Thunder tetap dalam posisi yang sempurna di sisi kiri Emma, pelatihannya terbukti dalam posturnya yang tenang dan waspada. Transformasi anjing itu dari hewan kurus dan kalah dilelang menjadi gembala Jerman yang percaya diri dan kuat ini sungguh luar biasa. "Terima kasih," jawab Emma, menjabat tangan pria itu dengan ketenangan yang telah menjadi ciri khasnya dalam interaksi profesional. "Apa yang membawa Anda ke Oak Ridge, Dr. Reynolds? Mungkin kita bisa membahas ini di dalam." Dia menyarankan melirik ke langit yang semakin cerah. "Saya punya proposal yang mungkin menarik bagi Anda dan ibu Anda." Di meja dapur, sambil minum kopi untuk orang dewasa dan coklat panas untuk Emma, Dr. Reynolds menguraikan tujuannya. Yayasan Hewan Pelayan Nasional mengoperasikan fasilitas pelatihan elit di seluruh negeri, menyediakan hewan pelayan yang sangat khusus untuk klien dengan kebutuhan khusus. Semuanya didanai sepenuhnya melalui sponsor perusahaan dan sumbangan pribadi. Kami telah mengikuti kemajuan Thunder melalui artikel dan fitur indah itu di berita regional. Dr. Reynolds menjelaskan suaranya, membawa irama yang dipoles dari seseorang yang terbiasa berbicara di depan umum. "Apa yang telah Anda capai dengannya adalah persis jenis pendekatan inovatif yang ingin didukung oleh yayasan kami." Dia menempatkan brosur mengkilap di atas meja yang menampilkan gambar fasilitas pelatihan yang bersih, pawang profesional yang bekerja dengan berbagai jenis, dan penerima yang berseri-seri bertemu dengan hewan pelayan mereka. "Kami meluncurkan pusat regional baru 3 jam dari sini, yang berfokus secara khusus pada hewan pelayan multiguna untuk anak-anak dengan kebutuhan kompleks. Model yang telah Anda pelopori dengan Thunder yang bekerja dengan banyak anak daripada penempatan dengan satu klien selaras sempurna dengan inisiatif dukungan komunitas kami." Emma mendengarkan dengan seksama. Ekspresinya termenung. "Itu terdengar seperti pekerjaan penting," katanya hati-hati. "Memang benar." Dr. Reynolds setuju, dan kami ingin Thunder menjadi bagian dari itu. Yayasan kami ingin mengakuisisinya untuk program premier kami, dengan pengakuan penuh atas pekerjaan terobosan Anda. Tentu saja dia akan menjadi hewan duta besar kami, mewakili potensi anjing yang mungkin diabaikan. Cangkir kopi Sarah berhenti di tengah jalan ke bibirnya. "Akuisisi," ulangnya. Dr. Reynolds mengangguk dengan lancar. "Kami siap menawarkan kompensasi yang besar." Tentu saja, nilai Thunder sebagai model pelatihan dalam aset hubungan masyarakat sangat besar. Dia menyebutkan angka yang membuat mata Sarah membelalak. "Selain itu, kami akan menyediakan perawatan seumur hidup, layanan hewan terbaik untuk kondisi kejangnya dan penanganan profesional untuk memaksimalkan potensinya." Tangan Emma bergerak secara naluriah ke kepala Thunder, gembala Jerman, merasakan ketegangan halusnya, menempel lebih dekat ke sisinya. "Anda ingin mengambil Thunder dari anak-anak yang sedang dia kerjakan sekarang." "Saya memahami kekhawatiran Anda." Dr. Reynolds menjawab dengan empati yang dipraktikkan. "Tetapi pertimbangkan dampak yang lebih besar. Di fasilitas kami, Thunder dapat membantu mengembangkan protokol yang akan menguntungkan ratusan, mungkin ribuan anak secara nasional. Kisahnya dapat menginspirasi sumbangan yang akan mendanai pelatihan untuk lusinan hewan pelayan lainnya." Dia mencondongkan tubuh ke depan, ekspresinya sungguh-sungguh. "Terkadang kita harus berpikir di luar komunitas terdekat untuk menciptakan perubahan yang langgeng." Dapur menjadi sunyi saat implikasinya menetap di atas mereka. Tawaran keuangan saja akan menyelesaikan banyak perjuangan Thompson yang sedang berlangsung. Tagihan medis dari penyakit terakhir Robert, hipotek yang telah mereka perjuangkan untuk pertahankan, bahkan dana kuliah untuk masa depan Emma, untuk Sarah yang bekerja 2 shift sambil menghadiri kelas keperawatan. Keamanan seperti itu pasti tampak hampir ajaib. "Kami menghargai minat Anda." Sarah akhirnya mengatakan suaranya terukur. "Tetapi ini bukan keputusan yang bisa kami buat segera. Thunder bukan hanya proyek atau properti. Dia telah menjadi bagian dari keluarga kami dan sumber daya penting bagi beberapa anak di komunitas kami.
Dr. Reynolds mengangguk dengan pengertian. Tentu saja keputusan ini membutuhkan pertimbangan yang cermat. Mengapa saya tidak meninggalkan informasi saya dan Anda dapat menghubungi saya ketika Anda punya waktu untuk berdiskusi? Dia mengeluarkan kartu nama yang diembos dengan huruf emas. Saya akan berada di daerah itu selama seminggu ke depan untuk mengunjungi lokasi potensial untuk fasilitas regional kami. Mungkin saya bisa kembali dalam beberapa hari. Setelah Dr. Reynolds pergi, Emma melepaskan napas yang tidak dia sadari telah dia tahan. Thunder, merasakan kesusahannya, meletakkan dagunya di lututnya dengan sikap menghibur. Mereka belum pernah secara resmi melatih ibu. Emma mulai, suaranya sangat kecil. Kita tidak harus memutuskan apapun sekarang. Sarah menyela dengan lembut. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk kita semua. Hari-hari berikutnya membawa diskusi intens di dalam rumah tangga Thompson. Sarah, yang selalu praktis, mengakui potensi perubahan hidup dari tawaran Dr. Reynolds. Keamanan finansial semacam ini tidak datang sering, dia menunjukkan. Itu bisa berarti banyak untuk masa depanmu, Emma. Emma memahami realitas situasi mereka lebih baik daripada kebanyakan anak seusianya. Dia telah mendengar percakapan telepon larut malam tentang perpanjangan pembayaran, telah memperhatikan bagaimana dapur terkadang menjadi jarang sebelum hari gajian, telah melihat kelelahan melapisi wajah ibunya setelah shift berturut-turut. Namun sesuatu tentang proposal Dr. Reynolds mengganggunya dengan cara yang dia perjuangkan untuk mengartikulasikan. Rasanya tidak benar. Dia menceritakan kepada Nyonya Wilson selama salah satu kunjungan rutin wanita yang lebih tua itu. Thunder tidak hanya melakukan pekerjaan di sini. Dia mengenal anak-anak ini, dia memiliki hubungan dengan mereka dan Dr. Reynolds berbicara tentang dia seperti dia adalah prototipe atau sesuatu. Nyonya Wilson, yang cucunya Timmy telah membuat kemajuan luar biasa melalui sesinya dengan Thunder, memandang Emma dengan serius. Ayahmu dulu mengatakan bahwa pelatih yang baik mendengarkan naluri mereka dengan hati-hati seperti mereka mendengarkan hewan mereka. Apa yang naluri Anda katakan kepada Anda, Emma? Sebelum Emma dapat merumuskan tanggapan, kepala Thunder terangkat tajam, perhatiannya tertuju pada cara pengemudi. Beberapa saat kemudian, sebuah SUV hitam ramping dengan jendela berwarna berhenti di rumah. Dr. Reynolds muncul bersama dengan dua kolega yang dia perkenalkan sebagai spesialis perilaku dari yayasan. Saya harap Anda tidak keberatan dengan kunjungan yang tidak diumumkan itu, katanya dengan lancar saat Sarah mengundang mereka masuk. Kami sedang melakukan evaluasi lokasi di dekatnya dan berpikir kami mungkin mengamati Thunder beraksi jika memungkinkan. Kebetulan, Zack Jenkins dijadwalkan untuk sesi Kamis regulernya dengan Thunder sore itu. Dengan izin Carol Jenkins, Dr. Reynolds dan rekan-rekannya mengamati interaksi dari kejauhan yang penuh hormat. Mereka menyaksikan saat Thunder memperingatkan kejang absen kecil sebelum Zack sendiri menyadarinya, memberikan kenyamanan selama episode singkat dan membantu anak laki-laki itu memulihkan keseimbangannya setelah itu. Minat Dr. Reynolds meningkat dengan jelas selama momen ketika Emma membantu Zack dengan entry jurnalnya tentang sesi praktik terapeutik yang telah mereka kembangkan bersama. Dokter mendekati Thunder secara langsung, menjalankan tangan profesional di atas struktur anjing dan memeriksanya dengan penilaian klinis. Spesimen luar biasa, komentarnya kepada rekan-rekannya. Terlepas dari masalah kesehatan, kemampuan kerjanya luar biasa. Bayangkan apa yang bisa dicapai dengan sumber daya dan protokol kami. Dari seberang ruangan, Emma memperhatikan ketidaknyamanan halus Thunder dengan pemeriksaan, ketegangan di bahunya yang akan dilewatkan oleh kebanyakan orang tetapi yang telah dia pelajari untuk mengenali melalui kemitraan yang penuh perhatian selama berbulan-bulan. Dengan peluit pelan dia memanggilnya kembali ke sisinya di mana dia segera santai. Setelah keluarga Jenkins pergi, antusiasme Dr. Reynolds terasa. Saya bahkan lebih yakin bahwa Thunder termasuk dalam program kami, dia menyatakan. Akurasi peringatannya luar biasa dan dukungan respons pemulihannya sangat sempurna. Dengan pengembangan profesional dia bisa menjadi fondasi untuk jalur sertifikasi yang sama sekali baru. Dia berbalik ke Sarah ekspresinya sungguh-sungguh. Nyonya Thompson, saya memahami keraguan Anda tetapi saya harus jujur. Hewan dengan kaliber dan potensi Thunder sangat jarang. Yayasan kami siap untuk meningkatkan tawaran kami secara substansial. Angka baru yang dia sebutkan menyebabkan bahkan Nyonya Wilson tersentak pelan. Selain itu, dia melanjutkan, kami akan menjamin keterlibatan Emma melalui kunjungan tahunan ke pusat pelatihan kami, pengakuan penuh dalam semua publikasi tentang pekerjaan Thunder dan beasiswa kuliah untuk mengejar kedokteran hewan atau bidang terkait hewan apapun yang mungkin dia pilih. Sifat komprehensif dari tawaran itu jelas dirancang untuk mengatasi setiap kemungkinan keberatan. Sarah, yang telah berdiri teguh meskipun kekhawatiran praktisnya, menunjukkan tanda-tanda keraguan pertama. Itu tentu saja murah hati,
Dr. Reynolds, kita perlu. Tidak, kata Emma tiba-tiba suaranya pelan tapi tegas. Orang dewasa berbalik ke arahnya dengan terkejut. Emma. Sarah memulai dengan hati-hati, kita setidaknya harus mempertimbangkan. Tidak, Emma mengulangi lebih kuat kali ini. Thunder tidak untuk dijual, tidak untuk jumlah berapapun. Dia menegakkan bahunya, memanggil kepercayaan diri ayahnya yang semakin menjadi miliknya sendiri. Dia melakukan pekerjaan penting di sini. Zack membutuhkannya, Timmy membutuhkannya. Anak-anak lain baru mulai membantu membutuhkannya. Dr. Reynolds memandangnya dengan campuran kekaguman dan frustrasi. Saya memahami keterikatan emosional Anda, Emma. Itu terpuji, tetapi emosi terkadang mencegah kita untuk melihat gambaran yang lebih besar. Thunder dapat membantu membangun protokol yang akan menguntungkan ribuan anak. Dengan hormat, Dr. Reynolds, jawab Emma, mengejutkan semua orang dengan ketenangannya. Saya tidak berpikir Anda mengerti, Thunder bukan hanya alat untuk mengembangkan protokol, dia adalah mitra. Dia bekerja dengan anak-anak khusus ini karena dia telah menjalin ikatan dengan mereka, ikatan yang membantu mereka merasa cukup aman untuk membuat kemajuan. Nyonya Wilson mengangguk setuju saat Emma melanjutkan, kepercayaan dirinya tumbuh. Dan ada hal lain yang selalu diajarkan ayah saya kepada saya, pelatihan yang baik didasarkan pada kepercayaan dan hubungan, bukan hanya teknik. Thunder bekerja seperti yang dia lakukan karena kemitraan kami. Anda tidak bisa begitu saja mentransfer itu ke pawang lain dan mengharapkan hasil yang sama. Ekspresi Dr. Reynolds sedikit mendingin. Walaupun saya menghargai pandangan Anda, Nona muda, saya percaya profesional dengan pengalaman puluhan tahun mungkin memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hewan pelayanan daripada seorang anak, betapapun berdedikasinya dia. Dia menoleh ke Sarah, mengesampingkan Emma dari percakapan orang dewasa. Nyonya Thompson, mungkin kita harus membahas hal ini secara pribadi. Sarah, yang telah memperhatikan putrinya dengan rasa bangga yang semakin besar, menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Dr. Reynolds, Emma adalah pawang dan pelatih utama Thunder. Penilaiannya sangat penting dalam setiap keputusan tentang masa depannya. Dia bergerak untuk berdiri di samping putrinya, dan saya kebetulan setuju dengan evaluasinya tentang situasi ini. Suasana di ruangan itu berubah secara nyata. Sikap profesional Dr. Reynolds sesaat menghilang, memperlihatkan kilatan kejengkelan sebelum dia menenangkan diri. Saya mengerti. Baiklah, tawaran kami tetap terbuka untuk dipertimbangkan. Potensi Thunder terlalu signifikan untuk diabaikan. Dia mengeluarkan kartu nama lain, meletakkannya dengan sengaja di atas meja. Jika Anda berubah pikiran, silakan hubungi saya langsung. Terkadang sedikit jarak dari keterikatan emosional memberikan kejelasan. Setelah perwakilan yayasan pergi, Nyonya Wilson mengeluarkan siulan rendah. Pria itu tidak terbiasa mendengar kata, tidak, katanya. Sarah merosot ke kursi dapur, ketegangan emosional dari konfrontasi itu terlihat jelas dalam posturnya. Itu adalah sejumlah uang yang mengubah hidup, katanya pelan, bukan sebagai tuduhan tetapi pengakuan sederhana akan kenyataan. Emma duduk di samping ibunya, Thunder berbaring di kakinya dengan desahan lembut. Aku tahu, Bu, tapi Thunder sudah mengubah hidup di sini, dan ayah selalu berkata beberapa hal tidak diukur dengan dolar. Selama beberapa hari berikutnya, Dr. Reynolds melakukan beberapa upaya lagi untuk membujuk keluarga Thompson, setiap tawaran lebih besar dari yang terakhir. Berita tentang minatnya pada Thunder menyebar melalui Oak Ridge, menciptakan riak tak terduga di masyarakat. Beberapa tetangga, sadar akan kesulitan keuangan Sarah sejak kematian Robert, mempertanyakan apakah keterikatan Emma pada Thunder menghalangi ibunya untuk menerima solusi atas masalah mereka. Yang lain, terutama keluarga yang secara langsung mendapat manfaat dari pekerjaan Thunder, memberikan dukungan. Carol Jenkins menyelenggarakan pertemuan masyarakat di gereja setempat di mana orang tua berbagi cerita tentang kemajuan anak-anak mereka melalui interaksi dengan Thunder. Dr. Timmy Wilson memberikan penilaian tertulis yang mendokumentasikan peningkatan terukur dalam pemrosesan sensorik dan keterlibatan sosial anak itu sejak memulai sesi dengan German Shepherd itu. Situasi mencapai titik kritis ketika Emma tiba di rumah dari sekolah dan mendapati Dr. Reynolds berbicara dengan ibunya di beranda. Nadanya lebih mendesak daripada selama kunjungan sebelumnya. Dewan Yayasan semakin tidak sabar, Nyonya Thompson, katanya. Kesempatan ini tidak akan tersedia tanpa batas waktu. Pada titik tertentu kita harus mengalokasikan sumber daya kita di tempat lain. Emma berhenti di gerbang taman, Thunder siaga di sisinya. Sesuatu dalam sikap dokter telah berubah, pergeseran halus dari membujuk menjadi menekan yang memicu kelelahan naluriah yang sama yang dia rasakan sejak awal.
Saya memahami posisi Anda, jawab Sarah dengan tenang. Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan, ini bukan transaksi sederhana, dan Thunder memberikan dukungan penting bagi anak-anak di komunitas kita, anak-anak yang dapat dilayani oleh program terapi konvensional jika didanai dengan benar. Dr. Reynolds membalas, pertimbangkan ini, yayasan dapat mendirikan hibah untuk Oak Ridge, menyediakan layanan terapi profesional untuk setiap anak yang saat ini bekerja dengan Thunder, ditambah lusinan lainnya. Bukankah itu akan menciptakan manfaat komunitas yang lebih besar daripada satu anjing dengan masalah kesehatan yang tidak dapat diprediksi? Sebelum Sarah dapat menjawab, Emma melangkah maju, Thunder bergerak tepat bersamanya. Dr. Reynolds, katanya dengan tenang, menarik perhatiannya. Bolehkah saya bertanya mengapa yayasan Anda sangat tertarik pada Thunder? Ada banyak German Shepherd dengan pelatihan pelayanan yang tersedia melalui organisasi penyelamat. Pertanyaan itu tampaknya membuatnya lengah. Seperti yang sudah saya jelaskan, kombinasi unik atribut Thunder dan kisah yang luar biasa membuatnya ideal untuk program percontohan kami. Tetapi secara spesifik, atribut apa? Emma menekan, pendekatan analitis ayahnya terhadap pelatihan, terbukti dalam pertanyaannya yang metodis. Apakah itu akurasi peringatannya, teknik dukungan pemulihannya, atau adakah hal lain? Kilatan kejengkelan melintas di wajah Dr. Reynolds sebelum dia menghaluskan ekspresinya. Nona muda, metrik evaluasi kompleks yang digunakan oleh yayasan kami melibatkan berbagai faktor di luar sifat perilaku sederhana. Sekarang, jika Anda permisi, Ibu Anda dan saya sedang membicarakan tentang masa depan Thunder. Masa depan Thunder melibatkan saya, kata Emma tegas, dan Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kebuntuan itu mungkin meningkat lebih jauh jika Sheriff Miller tidak memilih saat itu untuk masuk ke jalan masuk. Mobil patrolinya menimbulkan debu di kerikil. Petugas penegak hukum setempat telah menjadi pengunjung tetap sejak Thunder mulai bekerja dengan keponakannya yang berjuang dengan kecemasan setelah kecelakaan mobil tahun sebelumnya. Sarah, Emma, panggilnya, mendekati beranda. Dia mengangguk sopan kepada Dr. Reynolds. Semoga saya tidak mengganggu, hanya mampir untuk mengkonfirmasi sesi Thunder dengan Tyler pada hari Sabtu. Dr. Reynolds permisi tak lama kemudian, kepergiannya ditandai dengan kekasaran yang tidak biasa saat sedan hitamnya pergi. Sheriff Miller memperhatikan dengan serius. Itu orang dari yayasan mewah yang saya dengar, tanyanya, menerima tawaran limun Sarah. Telah mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat gigih di sekitar kota tentang operasi Anda. Di sini, di latar belakang Thunder, Emma dan Sarah bertukar pandang khawatir. Pertanyaan macam apa? Tanya Sarah. Sheriff Miller mengangkat bahunya. Kebanyakan tentang sejarah pelatihan Thunder, catatan medis, hal semacam itu. Sangat tertarik pada siapa yang memiliki kepemilikan hukum sejak penjualan lelang. Dia menyesap limunnya. Nada bicaranya yang santai, yang ditutupi oleh ketajaman di matanya, tampaknya sangat tertarik pada apakah dokumen lelang diajukan dengan benar. Kupikir kau mungkin ingin tahu. Peringatan Sheriff Miller tentang pertanyaan Dr. Reynolds tentang kepemilikan Thunder membayangi rumah tangga Thompson. Malam itu, Sarah menghubungi kantor panitera daerah untuk memverifikasi bahwa semua dokumen dari lelang telah diajukan dan dicatat dengan benar. Panitera meyakinkannya bahwa semuanya beres tetapi benih kegelisahan telah ditanam. Aku tidak mengerti mengapa dia begitu terpaku pada Thunder, kata Sarah saat dia menyiapkan makan malam, sesekali melirik keluar jendela ke arah jalan masuk. Pasti ada lusinan anjing pelayanan yang tersedia melalui saluran profesional. Emma, duduk di meja dapur meninjau log pelatihan Thunder, mendongak sambil berpikir. Mungkin karena hubungan ayah dengan program pelatihan asli. Mungkin Thunder istimewa dengan cara yang belum sepenuhnya kita pahami. Selama beberapa hari berikutnya, Emma memperhatikan kendaraan asing melaju perlahan melewati properti mereka. 2 kali dia melihat sebuah sedan hitam diparkir di ujung rel mereka, penumpangnya tampaknya mengawasi rumah melalui teropong. Ketika dia menyebutkan pengamatan ini kepada Sheriff Miller selama sesi hari Sabtu keponakannya dengan Thunder, ekspresinya menjadi serius. Aku akan meningkatkan patroli di daerahmu, janjinya, membuat catatan di buku saku kecilnya. Dan, Emma, kau mungkin ingin menjaga Thunder lebih dekat ke rumah untuk saat ini, hanya sebagai tindakan pencegahan. Emma mengindahkan saran Sheriff, membatasi jalan-jalan pelatihan mereka yang biasa ke padang rumput yang jauh dan memastikan Thunder tetap terlihat dari rumah setiap saat. Dia juga mulai mendokumentasikan segalanya, pengunjung ke properti, kendaraan yang tidak biasa, waktu panggilan telepon Dr. Reynolds yang semakin mendesak. Buku catatannya dipenuhi dengan detail yang tampak tidak signifikan secara individu tetapi membentuk pola yang mengkhawatirkan ketika dilihat secara kolektif. Nyonya Wilson, yang selalu praktis,
menyarankan langkah-langkah keamanan tambahan. Robert selalu menyimpan kamera jejak tua itu untuk melacak pergerakan rusa. Dia mengingatkan Sarah. Mungkin ada baiknya memasangnya di dekat gudang tempat Thunder tidur. Kamera marga satwa yang diambil dari penyimpanan dan diposisikan secara strategis tidak menangkap sesuatu yang tidak biasa. Selama beberapa malam, Dr. Reynolds tidak membuat penampilan langsung lebih lanjut. Meskipun panggilan teleponnya berlanjut, setiap panggilan lebih mendesak dari yang terakhir. Tawaran terakhir yayasan, dia memperingatkan, akan berakhir pada akhir bulan. Setelah itu kesempatan itu akan ditarik secara permanen. Kami sedang mempertimbangkan kandidat lain, dia memberitahu Sarah selama percakapan terakhir mereka, walaupun tidak ada yang memiliki kualifikasi khusus Thunder. Tepat ketika situasinya tampak akan terselesaikan, bencana melanda pada Selasa malam yang berangin di akhir Oktober. Emma terbangun karena gonggongan mendesak Thunder dari gudang, bukan suara peringatan biasanya, tetapi tangisan putus asa yang mengkhawatirkan yang membuatnya melonjak tegak di tempat tidur. Melalui jendela kamarnya dia melihat cahaya oranye yang tidak menyenangkan menerangi kegelapan. "Bu," teriaknya, sudah mengenakan sepatunya. Gudangnya terbakar. Sarah muncul dari kamarnya dengan jubah mandi, melihat keluar jendela dan meraih telepon. "Aku menelepon 911. Emma, tetap di sini." Tetapi Emma sudah berlari menuruni tangga dan keluar pintu. Udara malam yang dingin menyengat paru-parunya seperti pukulan fisik saat dia berlari menuju gudang. Bangunan itu, yang berusia lebih dari 1 abad, dengan dinding kayu lapuk, terbakar di sudut belakang, paling jauh dari kandang Thunder. Api menjilat dinding luar, memakan kayu kering, dan, dipercepat oleh angin musim gugur, gonggongan Thunder semakin panik saat Emma mendekat melalui asap yang berkumpul. Dia bisa melihatnya di kandang besarnya di dalam pintu masuk gudang, menghadap dengan cemas, dicegah untuk melarikan diri oleh gerbang aman yang dirancang untuk membuatnya aman di malam hari. "Thunder, aku datang." Tanpa ragu-ragu, Emma menarik kemeja pajamanya ke atas hidung dan mulutnya dan memasuki gudang. Panasnya sangat kuat, asapnya menebal dengan cepat saat api menyebar di sepanjang balok atap. Dia mencapai kandang Thunder, jari-jarinya meraba-raba dengan kait saat matanya perih dan berair. "Tidak apa-apa, nak," dia terengah-engah, akhirnya membuka gerbangnya. "Ayo, Thunder." Thunder melompat dari kandang tetapi kemudian melakukan sesuatu yang tidak terduga. Alih-alih menuju pintu, dia melesat lebih dalam ke gudang menuju ruang perlengkapan tempat Emma menyimpan semua peralatan pelatihannya dan buku catatan ayahnya. "Thunder, jangan," teriak Emma, tetapi German Shepherd itu sudah menghilang ke dalam asap, batuk dengan keras. Emma mengikuti, panasnya semakin meningkat dengan setiap langkah. Dia menemukan Thunder di ruang perlengkapan menarik dengan panik tas pelatihan tua ayahnya, yang berisi buku catatan aslinya dan catatan medis lengkap Thunder. "Tinggalkan itu, Thunder," perintah Emma. Tetapi mungkin untuk pertama kalinya sejak kemitraan mereka dimulai, Thunder tidak patuh. Dia mencengkeram tas itu dengan kuat di giginya dan menatapnya dengan urgensi yang tidak bisa diabaikan. Pemahaman muncul melalui kepanikannya. Emma meraih tali tas, memungkinkan Thunder untuk membantunya menyeretnya menuju pintu keluar. Asapnya sekarang begitu tebal sehingga dia hampir tidak bisa melihat dan gemuruh api tumbuh memekakan telinga saat api menghanguskan tingkat atas gudang. Mereka berada di tengah jalan menuju pintu ketika balok yang terbakar jatuh beberapa meter jauhnya, mengirimkan percikan api dan menghalangi rute pelarian mereka yang paling langsung. Paru-paru Emma terbakar, penglihatannya menyempit karena kekurangan oksigen mulai memengaruhinya. Dia jatuh berlutut di mana udaranya sedikit lebih jernih, memegangi tali tas yang ditekan ke sisinya, mendesaknya maju, membimbingnya menuju celah sempit antara puing-puing yang jatuh dan dinding luar. Teriakan Sarah menembus gemuruh api saat dia secara fisik ditahan oleh tetangga yang telah tiba sebelum pemadam kebakaran. "Putriku ada di sana," dia berteriak, berjuang melawan genggaman mereka. "Lepaskan aku." Tepat ketika sirene truk pemadam kebakaran terdengar di kejauhan, Thunder muncul dari gudang yang terbakar, menyeret tas pelatihan dan Emma, yang mencengkeram tali itu dengan tekad tangan putih bahkan saat kesadaran menghilang darinya. German Shepherd itu menyeret pawang mudanya dengan aman ke jalan masuk kerikil sebelum pingsan di sampingnya. Napasnya sendiri berat karena menghirup asap. Para medis tiba beberapa saat kemudian, segera memberikan oksigen kepada gadis dan anjing itu. Saat petugas pemadam kebakaran memerangi api, gudang yang berisi generasi sejarah keluarga Thompson dan semua peralatan pelatihan Thunder jelas tidak dapat diselamatkan. Fokusnya beralih untuk mencegah api menyebar ke rumah terdekat. Saat Emma sadar kembali di ambulans, kata pertama yang dibisikannya adalah, "Thunder." Para medis meyakinkannya bahwa anjing itu sedang dirawat,
meskipun kondisinya serius, melalui masker oksigennya. Emma berhasil mengkomunikasikan satu permintaan penting. Tas itu, periksa tas itu. Sheriff Miller, yang tiba di tempat kejadian tak lama setelah truk pemadam kebakaran, mengambil hak asuh atas tas pelatihan Robert Thompson. Di dalamnya dia menemukan tidak hanya buku catatan dan catatan medis yang berharga, tetapi juga sesuatu yang tidak terduga. Kamera marga satwa yang disarankan Nyonya Wilson untuk mereka pasang, tampaknya dilepas dari lokasi pemasangannya dan dengan tergesa-gesa dimasukkan ke dalam tas. Di rumah sakit, saat dokter merawat Emma karena menghirup asap dan luka bakar ringan di tangan dan lengannya, Sheriff Miller meninjau rekaman kamera dengan kekhawatiran yang meningkat. Klip terakhir, direkam hanya beberapa jam sebelum api dimulai, menunjukkan gambar yang jelas dari dua pria berpakaian gelap mendekati gudang. Satu membawa apa yang tampak seperti kaleng bensin. Meskipun wajah mereka sebagian terhalang, satu sosok tidak salah lagi. Rambut bergaris perak khas dan perawakan tinggi Dr. James Reynolds terlihat jelas saat dia mengarahkan rekannya ke arah belakang gudang. Bukti pembakaran tidak dapat disangkal, tetapi itu memberikan sedikit kenyamanan bagi keluarga Thompson saat mereka menghadapi realitas baru mereka. Gudang itu hancur bersama dengan semua peralatan pelatihan mereka. Emma akan pulih dari luka fisiknya, tetapi trauma emosional malam itu akan bertahan lebih lama. Dan, yang paling menghancurkan dari semua, Thunder tetap dalam kondisi kritis di rumah sakit hewan. Upaya penyelamatannya yang heroik, diperparah oleh stres akibat kejang besar yang dipicu oleh peristiwa traumatis. Saat fajar menyingsing di atas reruntuhan gudang yang membara, Sarah memegang tangan putrinya di kamar rumah sakit, keduanya kelelahan tanpa kata-kata. "Mengapa, Bu?" akhirnya bisik Emma. Suaranya serak karena asap dan emosi. Mengapa dia melakukan ini? Sarah tidak memiliki jawaban yang bisa membuat masuk akal dari kedengkian yang diperhitungkan seperti itu. Pertanyaan itu tergantung di antara mereka seberat asap yang masih menempel di pakaian dan rambut mereka. Apa yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan putus asa seperti itu untuk mendapatkan seekor German Shepherd dengan kondisi kejang? Berita tentang kebakaran gudang menyebar melalui Oak Ridge dengan kecepatan yang hanya dapat dicapai oleh tragedi kota kecil. Pada siang hari setelah kebakaran, jalan masuk keluarga Thompson dipenuhi oleh kendaraan saat anggota masyarakat tiba membawa persediaan makanan dan tawaran bantuan. Sheriff Miller telah mengeluarkan siaran pers yang mengkonfirmasikan bahwa kebakaran sedang diselidiki sebagai pembakaran, meskipun ia dengan hati-hati menghilangkan rincian spesifik tentang para tersangka untuk menghindari kompromi investigasi yang sedang berlangsung. Nyonya Wilson mengatur upaya bantuan dengan presisi militer, mendelegasikan tugas kepada sukarelawan dan menetapkan jadwal pengunjung yang bergiliran ke rumah sakit tempat Emma tetap di bawah pengawasan. Carol Jenkins dan putranya Zack mengordinasikan sumbangan peralatan pelatihan untuk menggantikan apa yang telah hilang dalam kebakaran. Bahkan Tuan Anderson, juru lelang yang awalnya skeptis terhadap kemampuan Emma untuk merawat Thunder, tiba dengan kayu dan peralatan dan berjanji untuk memimpin upaya untuk membangun kembali gudang setelah investigasi membersihkan lokasi. Komunitas ini tetap bersatu, katanya kepada Sarah, tangannya yang lapuk mencengkeram topinya. Selalu begitu, akan selalu begitu. Curahan dukungan sangat besar, tetapi bagi Emma tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang diciptakan oleh ketidakhadiran Thunder. German Shepherd itu tetap dalam kondisi kritis di rumah sakit hewan Oak Ridge. Pemulihannya rumit oleh kerusakan pernapasan dan efek kejang besar yang berkepanjangan. Dr. Harrison mengizinkan Emma untuk berkunjung sebentar setiap hari, meskipun sesi sering berakhir dengan air mata saat dia menyaksikan mitranya tercinta berjuang untuk sembuh. "Dia menyelamatkan hidupku," bisiknya selama salah satu kunjungan seperti itu. Jari-jarinya dengan lembut membelai telinga Thunder saat dia berbaring, dibius dan terhubung ke peralatan pemantau. "Dia bisa saja lari sendirian, tapi dia kembali untukku." Investigasi Sheriff Miller berlangsung cepat, dibantu oleh rekaman kamera dan bukti fisik yang ditemukan dari tempat kejadian. Pria kedua dalam video itu diidentifikasi sebagai mantan karyawan Northeast Service Canines, tetapi organisasi yang awalnya melatih Thunder sebelum masalah keuangan memaksa mereka untuk melelang hewan mereka. Ketika dihadapkan dengan bukti, pria itu dengan cepat melibatkan Dr. Reynolds dengan imbalan pengurangan biaya. 5 hari setelah kebakaran, Sheriff Miller tiba di rumah sakit tempat Emma sedang bersiap untuk keluar. Ekspresinya sangat suram saat dia meminta percakapan pribadi dengannya dan Sarah. "Kami telah mengumpulkan apa yang telah terjadi," jelasnya, buku catatan terbuka di pangkuannya. Dr. James Reynolds bukan siapa dia sebenarnya. Yayasan Hewan Pelayanan Nasional memang ada, tetapi dia tidak bekerja untuk mereka. Nama aslinya adalah James Renfield dan hingga 6 bulan yang lalu dia adalah direktur penelitian di Parma Pet Laboratories. Sarah mengerutkan kening. "Aku belum pernah mendengarnya. Beberapa orang punya."
Ini adalah fasilitas penelitian swasta yang mengembangkan obat-obatan untuk gangguan neurologis hewan. Sheriff Miller membalik halaman di buku catatannya. Menurut penyelidikan kami, mereka telah mengerjakan perawatan eksperimental untuk epilepsi anjing, obat yang berpotensi menghilangkan kejang sepenuhnya. Mata Emma membesar saat pemahaman mulai muncul. Thunder, bisiknya. Sheriff Miller mengangguk. Tepat, Thunder adalah bagian dari program penelitian awal mereka sebelum dipindahkan ke Northeast Service Canines. Dia secara khusus dibiarkan untuk penanda neurologis tertentu yang membuatnya berharga bagi penelitian mereka. Ketika fasilitas anjing pelayanan bangkrut dan melelang hewan mereka, PharmaPet kehilangan jejaknya. Tetapi mengapa mengambil tindakan ekstrim untuk mendapatkannya kembali? Tanya Sarah. Pasti ada anjing lain yang bisa mereka gunakan untuk penelitian mereka? Disitulah segalanya menjadi rumit, jawab Sheriff Miller, membalik halaman lain. Menurut sumber kami, Thunder bukan sekadar subjek penelitian. Dia adalah apa yang mereka sebut, responden sempurna, satu-satunya anjing dalam program pembiakan mereka yang kimia otaknya bereaksi idealnya terhadap senyawa eksperimental mereka. Tanpa dia, penelitian mereka terhenti sepenuhnya. Wajah Emma pucat. Mereka ingin membawanya kembali ke laboratorium mereka. Ya, dan berdasarkan apa yang telah kami pelajari, protokol penelitian mereka tidak sepenuhnya manusiawi. Mereka kehilangan pendanaan utama mereka tahun lalu setelah Dewan Peninjau mempertanyakan metode mereka. Sheriff Miller menutup buku catatannya. Renfield, atau Reynolds seperti yang Anda kenal, sangat ingin mendapatkan kembali Thunder untuk menyelamatkan program penelitian dan karirnya. Wahyu itu menjelaskan upaya yang semakin agresif untuk mendapatkan Thunder, tetapi itu memberikan sedikit kenyamanan. Gudang tetap hancur, kondisi Thunder masih genting, dan Emma mendapati dirinya bergumul dengan ketakutan baru. Apa yang akan terjadi ketika cerita itu menjadi publik? Apakah peneliti lain akan datang mencari Thunder? Kekhawatirannya valid. Keesokan paginya, saat Emma kembali ke kamarnya di rumah, sebuah mobil perusahaan yang ramping tiba di properti Thompson. Sarah menemui para pengunjung di jalan masuk, seorang pria dan wanita berpakaian bisnis yang memperkenalkan diri mereka sebagai perwakilan asli dari Yayasan Hewan Pelayanan Nasional. Kami diberitahu oleh penegak hukum tentang penyalahgunaan nama organisasi kami, jelas wanita itu, menunjukkan identifikasi resmi. Kami ingin secara pribadi menyampaikan kekecewaan kami atas apa yang telah Anda alami dan menawarkan bantuan kami. Awalnya curiga, setelah pengalaman mereka dengan Renfield, Sarah bersikeras melakukan panggilan verifikasi ke kantor serif dan kantor pusat yayasan sebelum mengundang perwakilan tersebut masuk. Setelah legitimasi mereka dikonfirmasi, percakapan itu berubah secara tak terduga. Kami menyadari sejarah Thunder dan situasi medisnya saat ini, jelas perwakilan pria itu. Yayasan kami telah memantau situasi PharmaPet selama beberapa waktu, khawatir tentang praktik etis mereka. Ketika kami mengetahui bahwa salah satu subjek penelitian mereka telah berhasil diselamatkan melalui lelang, kami diam-diam senang. Rekannya mengangguk setuju. Teknik yang dikembangkan putri Anda dengan Thunder, khususnya model layanan komunitasnya, selaras sempurna dengan arah baru organisasi kami. Kami ingin menawarkan dukungan besar untuk membangun kembali fasilitas pelatihan Anda, memberikan perawatan medis untuk Thunder, dan mendokumentasikan metodologi Anda untuk potensi implementasi di tempat lain. Tidak seperti proposal Renfield, tawaran mereka tidak membawa persyaratan untuk menyerahkan Thunder atau memindahkan program. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan kemitraan yang akan membuat Thunder tetap di Oak Ridge sambil menyediakan sumber daya untuk memperluas layanan yang telah dipelopori Emma. Kami percaya putri Anda telah menciptakan sesuatu yang benar-benar inovatif, kata wanita itu kepada Sarah, kekagumannya terlihat jelas. Hewan pelayanan dengan masalah kesehatan kecil, yang sendiri berfungsi sebagai mitra terapeutik bagi anak-anak dengan kondisi serupa. Ini adalah pemikiran revolusioner. Saat perwakilan yayasan yang sah menguraikan proposal mereka, Emma merasakan beban terangkat. Kemitraan itu tidak hanya akan membawa dukungan keuangan tetapi juga validasi profesional dari pekerjaan yang telah dia dan Thunder selesaikan bersama. Lebih penting lagi, itu akan mencakup perlindungan hukum untuk mencegah upaya di masa depan oleh PharmaPet atau organisasi serupa untuk mengklaim kepemilikan Thunder. Pembalikan paling dramatis terjadi malam itu ketika Dr. Harrison menelepon dari rumah sakit hewan dengan berita tak terduga. Hasil tes terbaru Thunder menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lapornya, suaranya membawa nada optimisme pertama. Mereka keajaiban. Fungsi pernafasannya stabil dan kami belum mencatat aktivitas kejang selama 36 jam terakhir. Apakah itu berarti dia akan pulih? Tanya Emma, harapan merayap ke suaranya untuk pertama kalinya sejak kebakaran.
Ini masih kasus yang kompleks, Dr. Harrison memperingatkan, tetapi saya semakin yakin. Ada sesuatu yang lain yang harus Anda ketahui, protokol pengobatan yang telah kami gunakan. Itu bekerja lebih baik dari yang diperkirakan. Saya telah berkonsultasi dengan spesialis dan mereka percaya kondisi kejang Thunder mungkin dapat dikelola hingga tingkat yang tidak kita duga. Kolaborasi dengan Yayasan Hewan Pelayanan Nasional mempercepat perawatan medis Thunder. Spesialis T berkonsultasi tentang kasusnya, menawarkan opsi perawatan lanjutan yang sebelumnya tidak tersedia di kota kecil seperti Oak Ridge. Dalam 2 minggu Thunder cukup stabil untuk kembali ke rumah, meskipun regimen pemulihannya tetap intensif. Dalam putaran ironis terakhir, penyelidikan terhadap Pharmapet mengungkapkan bahwa senyawa eksperimental mereka yang berharga, yang sangat ingin mereka terus uji pada Thunder, pada dasarnya cacat. Analisis independen oleh ilmuwan yayasan menentukan bahwa obat itu kemungkinan akan menyebabkan kerusakan jangka panjang yang parah pada sistem neurologis anjing, meskipun efikasi jangka pendeknya dalam mengendalikan kejang. Mereka tidak hanya tidak etis dalam metode mereka, jelas Direktur Ilmiah Yayasan selama kunjungan tindak lanjut, seluruh pendekatan penelitian mereka salah arah. Guru, yang melarikan diri dari program mereka, mungkin adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padanya. Seiring musim gugur yang semakin mendekati musim dingin dan luka bakar dari kebakaran mulai sembuh, keluarga Thompson menemukan diri mereka di pusat sebuah cerita yang telah berkembang dari tragedi pribadi menjadi sesuatu yang mendekati kemenangan. Dukungan dari yayasan memungkinkan tidak hanya pemulihan guru, tetapi juga memperluas kesempatan untuk model pelayanan masyarakat mereka yang unik. Pembangunan dimulai di fasilitas pelatihan baru yang lebih baik yang dirancang khusus untuk kebutuhan program mereka. Yang paling signifikan, pendekatan inovatif Emma dalam bekerja dengan guru, meskipun ada tantangan kesehatan, menjadi dasar untuk itu. Klasifikasi baru hewan peliharaan, mereka dengan kondisi medis yang terkendali, yang berfungsi sebagai mitra terapi untuk individu dengan kebutuhan serupa. Protokol yang telah ia kembangkan secara naluriah menjadi dasar untuk panduan profesional yang diterapkan dalam program-program di seluruh negeri. Terkadang, Sarah berkomentar ketika mereka menyaksikan kerangka lumbung baru yang menjulang di atas bekas lumbung lama, hal-hal terburuk yang terjadi pada kita mengarah pada hasil terbaik yang mungkin. Emma, dengan guru sekali lagi berdiri teguh di sisinya, tidak bisa tidak setuju. 6 bulan setelah kebakaran, di pagi musim semi yang segar, dengan embun masih menempel di rumput, Emma berdiri di pintu masuk fasilitas pelatihan yang baru selesai dibangun. Struktur itu tidak memiliki banyak kesamaan dengan lumbung lapuk tua yang telah digantikannya. Modern dan dirancang dengan cermat, fasilitas ini menampilkan area khusus untuk berbagai jenis pelatihan, pengaturan suhu untuk kenyamanan sepanjang tahun, dan fitur yang mudah diakses untuk mengakomodasi anak-anak dengan berbagai kebutuhan fisik. Di atas pintu masuk utama, sebuah pelang kayu ukiran tangan bertuliskan, Pusat Pelatihan Thompson Thunder, dengan siluet gembala Jerman dalam profil. Hari ini menandai upacara pembukaan resmi, sebuah acara yang telah menarik kehadiran dari seluruh wilayah dan sekitarnya. Area parkir, yang baru dikeraskan dan diperluas, dipenuhi dengan kendaraan mulai dari truk dan mobil Oak Ridge yang sudah dikenal hingga mobil-mobil yang lebih mewah dari perwakilan yayasan, media regional, dan bahkan seorang senator negara bagian yang cucunya baru-baru ini mulai bekerja dengan seekor anjing peliharaan. Merasa gugup, Sarah bertanya, sambil menyesuaikan kerah blazer biru baru Emma, hadiah dari Nyonya Wilson untuk acara tersebut. Emma menggelengkan kepalanya, tangannya berada di kepala guru. Gembala Jerman itu telah pulih dengan luar biasa, meskipun perubahan halus tetap ada. Napasnya terkadang menjadi berat selama aktivitas yang berkepanjangan dan kejangnya yang terjadi seminggu sekali memerlukan pengobatan berkelanjutan. Tetapi tantangan-tantangan ini telah dimasukkan ke dalam jadwal kerjanya, menjadi bagian dari nilai pendidikan yang ia berikan kepada anak-anak yang ia layani. Tidak gugup, jawab Emma. Hanya memikirkan bagaimana perasaan ayah tentang semua ini. Mata Sarah melembut saat dia meluruskan foto Robert Thompson yang memegang tempat kehormatan di aula masuk fasilitas. Dia akan sangat bangga, Emma, bukan hanya dengan apa yang telah kamu bangun tetapi dengan siapa kamu telah menjadi saat membangunnya. Upacara berlangsung dengan kehangatan komunitas yang menjadi ciri khas Oak Ridge. Sheriff Miller menangani perkenalan, menceritakan perjalanan dari pembelian lelang impulsif Emma hingga pembentukan program inovatif mereka. Tuan Anderson, yang telah mengawasi sebagian besar konstruksi, secara seremonial menyerahkan kunci fasilitas baru kepada Emma, skeptisisme sebelumnya digantikan oleh rasa hormat yang tulus. Wanita muda ini, ia mengumumkan kepada kerumunan yang berkumpul, mengajari anjing tua seperti saya beberapa trik baru tentang iman, ketekunan, dan melihat potensi di mana orang lain hanya melihat masalah. Perwakilan dari Yayasan Hewan Peliharaan Nasional menyerahkan sertifikasi resmi Pusat Pelatihan Thompson Thunder sebagai fasilitas afiliasi resmi.
Penunjukan ini datang dengan dukungan berkelanjutan dan kemampuan untuk melatih dan menempatkan hewan peliharaan di seluruh wilayah, memperluas dampak mereka jauh melampaui apa yang Emma bayangkan pada awalnya. Momen yang paling mengharukan datang ketika anak-anak yang telah bekerja dengan guru selama setahun terakhir mempersembahkan hadiah kolaboratif. Sebuah selimut buatan tangan yang menampilkan kotak-kotak yang dirancang oleh setiap anak kelas yang menggambarkan pengalaman mereka dengan gembala Jerman yang telah mengubah hidup mereka. Zack Jenkins, yang sekarang hampir bebas dari kejang berkat pengobatan yang diidentifikasi melalui pekerjaannya dengan guru, berbicara atas nama kelompok sebelum guru dan Emma. Ia berkata, suaranya mantap, meskipun ada kerumunan orang, saya takut sepanjang waktu, takut kapan kejang berikutnya akan datang, takut menjadi berbeda, takut orang melihat saya dalam kondisi terburuk saya. Guru mengajari saya bahwa menjadi berbeda itu tidak buruk. Terkadang itulah yang membuat Anda istimewa. Ketika upacara formal selesai dan para tamu berbaur di seluruh fasilitas baru, Emma menemukan saat yang tenang untuk duduk bersama guru di taman meditasi kecil. Nyonya Wilson bersikeras untuk memasukkannya dalam desain. Ruang damai yang terlindung oleh pohon maple muda yang dipindahkan dari tepi properti mereka, menyediakan tempat peristirahatan di mana anak-anak dapat melepaskan penat ketika kewalahan atau di mana guru dapat beristirahat ketika dibutuhkan. Kita berhasil, nak, bisik Emma, jari-jarinya dengan lembut membelai bekas luka di sisi tubuh guru. Pengingat permanen tentang kebakaran yang hampir merenggut nyawa mereka berdua. Gembala Jerman itu bersandar padanya, mata kuningnya memantulkan kedalaman pemahaman yang melampaui hubungan manusia dan hewan tradisional. Ketenangan taman itu sebentar terganggu oleh kedatangan Dr. Harrison, yang telah menjadi pendukung setiap program mereka yang memberikan perawatan hewan gratis dan berkonsultasi tentang rencana perawatan guru yang berkelanjutan. Benar-benar sebuah transformasi, komentarnya, sambil duduk di bangku di samping Emma, baik fasilitas maupun hewan yang luar biasa ini. Ia mengulurkan tangan untuk memeriksa jaringan parut yang telah sembuh di sisi tubuh guru dengan minat profesional. Saya telah meninjau hasil tes terbarunya. Indikator neurologis lebih stabil dari yang pernah saya harapkan. Apapun yang mereka kembangbiakan di laboratorium itu, mereka secara tidak sengaja menciptakan sesuatu yang luar biasa. Emma mengangguk sambil berpikir. Dia istimewa, tetapi bukan karena apa yang mereka lakukan padanya. Dia istimewa karena apa yang dia pilih untuk menjadi, meskipun apa yang mereka lakukan. Ia melirik ke arah bangunan utama tempat tawa anak-anak bercampur dengan percakapan orang dewasa. Ayah dulu mengatakan bahwa ukuran pelatihan yang baik adalah dalam kendali, dalam kemitraan. Guru mengajari saya itu lebih dari yang pernah saya ajarkan padanya. Saat sore memudar menjelang malam dan perayaan berlanjut di dalam, Sarah menemukan Emma masih duduk di taman, sebuah buku catatan terbuka di pangkuannya, saat dia membuat sketsa rencana untuk program tahun yang akan datang. Guru tertidur di kakinya, kadang-kadang berkedut dalam mimpi yang hanya bisa ia lihat. Perwakilan yayasan ingin membahas perluasan program pelatihan pemuda, kata Sarah, sambil duduk di samping putrinya. Mereka percaya anak-anak lain dapat belajar bekerja dengan hewan seperti caramu bekerja dengan guru. Emma mendongak dari catatannya. Mengajari anak-anak lain untuk menjadi pawang? Sarah mengangguk. Mereka menyebutnya inisiatif Pawang Junior. Idenya adalah untuk mengidentifikasi anak-anak dengan empati dan naluri sepertimu, kemudian memberikan pelatihan terstruktur untuk mengembangkan kemampuan alami itu. Ia tersenyum dengan sedikit kenakalan dalam ekspresinya. Mereka menyarankan kamu mungkin memenuhi syarat untuk memimpin program meskipun baru berumur 11 tahun. Usulan inisiatif itu mewakili evolusi tak terduga lainnya dari apa yang telah dimulai sebagai misi penyelamatan sederhana. Dari menyelamatkan seekor anjing yang tidak diinginkan, Emma telah berkembang menjadi mengembangkan model pelayanan masyarakat dan sekarang berpotensi untuk melatih generasi baru pawang muda yang mungkin meneruskan pekerjaan itu. Aku akan butuh bantuan, kata Emma sambil berpikir. Mengajar berbeda dengan melakukan. Kamu akan mendapatkan semua dukungan yang kamu butuhkan, Sarah meyakinkan. Yayasan, Nyonya Wilson. Bahkan Nona Barker telah menawarkan untuk membantu mengembangkan materi pendidikan yang sesuai. Ia berhenti, lalu menambahkan dengan lembut, dan kamu memiliki semua pengetahuan ayah untuk ditarik. Saat senja menyelimuti Oak Ridge, perayaan di pusat pelatihan baru berangsur-angsur mereda. Para pengunjung pergi dengan janji untuk kembali, perwakilan yayasan mengkonfirmasi pertemuan tindak lanjut, dan yang terakhir dari simpatisan lokal membantu membereskan sebelum pulang. Akhirnya, hanya keluarga Thompson dan guru yang tersisa berdiri bersama di pintu masuk fasilitas yang telah bangkit dari abu literal. Sarah meletakkan lengannya di bahu putrinya, keduanya melihat tanda yang diterangi di atas pintu. Ayahmu dulu berbicara tentang warisan, katanya pelan,
tentang pentingnya meninggalkan sesuatu yang bermakna. Dia akan kagum melihat apa yang telah kamu ciptakan. Emma bersandar ke pelukan ibunya, guru menekan kakinya dengan nyaman. Perjalanan itu lebih sulit dan lebih bermanfaat daripada yang bisa ia bayangkan ketika ia berdiri di gudang lelang itu sambil memegang kaleng kopi berisi tabungannya. Belas kasih impulsif seorang anak 10 tahun telah mengubah tidak hanya kehidupan seekor anjing tetapi pemahaman seluruh komunitas tentang pelayanan, kemitraan, dan kemungkinan. Tetapi ketika mereka berbalik menuju rumah, lampu-lampu pusat pelatihan baru menerangi jalan mereka. Emma merenungkan pertanyaan yang diajukan oleh mata kuning guru kepadanya pada hari pertama itu. Mengapa seseorang memilih apa yang telah ditolak oleh orang lain? Jawaban yang sekarang ia pahami sederhana. Terkadang hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain nilainya justru merupakan hal-hal yang memiliki potensi terbesar, bukan terlepas dari perbedaan mereka, tetapi karena perbedaan itu. Dalam menyelamatkan guru, Emma telah menemukan jalannya sendiri melalui kesedihan. Dalam membantu guru memenuhi tujuannya, ia telah menemukan tujuannya sendiri, dan dalam kemitraan mereka berdua telah menemukan penyembuhan yang tidak dapat dicapai oleh siapapun sendirian. Sebuah pelajaran yang akan terus beria keluar dari Oak Ridge selama bertahun-tahun yang akan datang. Di tahun-tahun musim gugur kehidupan, kita sering merenungkan warisan yang akan kita tinggalkan. Kisah Emma dan guru mengingatkan kita bahwa kontribusi terbesar kita mungkin muncul dari tempat-tempat yang tidak terduga. Belas kasih seorang anak, ketahanan makhluk yang rusak. Ketika Emma memilih guru, terlepas dari kekurangannya, ia menunjukkan kebijaksanaan yang tidak pernah dicapai oleh banyak orang dewasa, bahwa nilai tidak berkurang oleh ketidaksempurnaan. Perjalanan mereka menunjukkan kepada kita bahwa penyembuhan bersifat timbal balik. Dalam membantu orang lain, kita sering menemukan pemulihan kita sendiri. Bagi kita yang menghadapi tantangan kesehatan atau merasakan tujuan kita berkurang seiring bertambahnya usia, transformasi guru menawarkan harapan yang mendalam. Ia menemukan pelayanan terbesarnya, bukan terlepas dari kejangnya, tetapi sebagian karena itu, terhubung dengan anak-anak yang memahami kerentanan secara langsung. Tantangan Anda sendiri, seperti tantangan guru, mungkin secara unik memenuhi syarat Anda untuk menyentuh kehidupan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Tidak pernah terlambat untuk menciptakan makna, membangun komunitas, atau mengubah penderitaan menjadi tujuan. Warisan yang paling indah sering dimulai dengan hanya melihat nilai di mana orang lain melihat batasan. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan cerita seperti ini. Berikan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.